Bab 481, Chen Feiyu adalah harta karun. Wang Hujun juga sangat bersemangat saat melihatnya. Alasannya sangat sederhana, pil Xuan yang kecil, sangat berharga, terutama untuk distrik Angkatan Laut Timur. Chen Feiyu mengamati ekspresi kedua orang itu sepenuhnya, mengerutkan bibirnya, dan hampir mengucapkan kata-kata, saya belum pernah melihat dunia di tempat. Bagi Chen Feiyu, pil Xuan yang kecil hanyalah komoditas yang dapat dengan mudah disuling. Dia memiliki lebih dari 100 formula pil dengan efek seperti itu di benaknya. Dia benar-benar tidak memiliki formula untuk pil Xuan yang kecil belaka. Anggap saja serius. Desir, 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 Chen Feiyu menuliskan formulanya di buku catatannya, lalu menyerahkannya kepada Duan Zenge dan berkata, bahan obat yang diperlukan dan suhu ramuan semuanya tertulis dengan jelas di atasnya. Duan Zenge sangat gembira dan segera mengambilnya dan melihatnya, namun dia tidak mengerti farmakologi, jadi dia menyerahkannya kepada Wang Hujun. Wang Hujun melihatnya, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin bersemangat, lalu dia menepuk pahanya dan berseru dengan penuh semangat, hebat, metode pemurnian ini belum pernah terdengar sebelumnya, tidak, ini sungguh luar biasa. Di mana bahan obat yang dibutuhkan? Duan Zenge bertanya dengan penuh semangat. Bahan obat adalah perhatian terbesarnya. Jika bahan obat untuk memurnikan pil Xiao Xuanyang terlalu berharga dan tidak dapat diproduksi secara massal, bahkan jika resepnya sudah diperoleh, maka hanya kastil di udara. Wang Hujun menggelengkan kepalanya, dan jantung Duan Zenge tiba-tiba berdebar kencang. Wang Hujun melanjutkan, jangan khawatir, saya sudah melihatnya. Bahan obat yang dibutuhkan tidak terlalu langka. Produksi massal skala besar tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, mereka dapat diproduksi sesuai kebutuhan. Efek obatnya dapat diencerkan 10 kali, 20 kali, dan seterusnya, dan kemudian skala produksi massal bisa lebih besar lagi. Oke, itu bagus. Duan Zenge sangat gembira dan mengucapkan 4 kata, baik, berturut-turut, yang menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan batinnya. Chen Feiyu berdiri dan berkata dengan tenang, saya sudah memberi Anda resepnya. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dan istirahat dulu. Chen Feiyu, selama produksi massal pil Xuan yang kecil benar-benar berhasil, Anda akan menjadi kontributor utama distrik Angkatan Laut Timur, tidak, bahkan seluruh militer Tiongkok. Saya pasti akan melaporkan penghargaan Anda kepada pemerintah pusat sejujurnya. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan merindukanmu bahkan 1 sen pun dari reputasi dan penghargaan yang kamu miliki. Duan Zenge terkekeh. Semakin dia menatap Chen Feiyu, semakin dia menyukainya. Chen Feiyu tersenyum acuh tak acuh dan tidak peduli sama sekali. Segera, Duan Zenge memanggil Qin Lingfei dan berkata dengan tegas, Lingfei, bawa Kolonel Chen Feiyu untuk beristirahat. Ingat, Kolonel Chen adalah pilar negara. Tidak peduli permintaan apa yang Anda buat, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan mereka. Pilar negara. Qin Lingfei diam-diam terkejut. Di seluruh distrik Angkatan Laut Timur, hanya ada satu Wang Hujun yang bisa disebut pilar negara oleh Duan Zenge. Chen Feiyu baru saja bergabung. Tidak hanya apakah dia menjadi kolonel senior, tetapi dia juga sangat dihargai oleh kepala suku. Qin Lingfei tidak bisa membantu tetapi setelah melihat Chen Feiyu beberapa kali lagi, kepalanya terasa pusing. Segera, Qin Lingfei membawa Chen Feiyu keluar, dan hanya Duan Zenge dan Wang Hujun yang tersisa di ruang konferensi. Dengan resep pil Xuan yang kecil ini, wilayah Angkatan Laut Timur kita akan mampu melatih tentara elit yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, efektivitas tempur wilayah militer kita, tidak, bahkan seluruh militer Tiongkok akan meningkat pesat. Tentara macan, meskipun Chen Feiyu masih muda, dia jelas merupakan harta karun. Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyeret Chen Feiyu ke distrik Angkatan Laut Timur. Duan Zenge menghela nafas, terkejut dan bahagia. Wang Hujun mengabaikan Yurong dan berkata dengan senyuman di wajahnya, resep pil Xiao Xuanyang memang sangat berharga, tapi apakah kamu puas hanya dengan 1 resep? Jangan lupa, Chen Feiyu tidak hanya bisa mengolah pil selain itu, dia juga seorang seniman bela diri yang kuat. Ketika Anda memiliki lebih banyak kontak dengan Chen Feiyu di masa depan, Anda akan menemukan bahwa Chen Feiyu jauh lebih kuat dari ini. Saya bahkan punya firasat bahwa suatu hari nanti, distrik Angkatan Laut Timur kita semua bangga dengan keberadaan Chen Feiyu. Tentara harimau, apakah kamu melebih-lebihkan?
Duan Zengye mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika Chen Feiyu adalah ahli tingkat master, dalam menghadapi senjata berteknologi tinggi yang kuat dengan kekuatan penghancur yang kuat, bahkan 100 master harus berhenti. Sejujurnya, saya lebih peduli pada Pil Xuan yang kecil daripada statusnya sebagai seorang pejuang. Ini adalah harta karun yang benar-benar dapat meningkatkan efektivitas tempur seluruh pasukan. Seorang ahli tingkat master. Wang Hujun mencibir dan berkata, apakah Anda tahu bagaimana cedera Chen Feiyu terjadi? Bab 482, Wanita, Naif. Bukankah kamu terluka oleh 3 helikopter bersenjata Mi-24 dari wilayah militer kita? Duan Zengye tertegun, dan merasa bingung saat melihat mata Wang Hujun yang menghina. Tidak. Wang Hujun menggelengkan kepalanya, dan kemudian menceritakan pertemuan berturut-turut Chen Feiyu dengan para Grandmaster dan pembangkit tenaga listrik legendaris, dan akhirnya menyimpulkan Chen Feiyu hampir tidak bisa melawan pembangkit tenaga listrik legendaris di usia muda. Ketika dia benar-benar dewasa, prestasinya pasti akan mengejutkan dunia. Saya pikir distrik Angkatan Laut Timur tidak hanya ingin memenangkan hati Chen Feiyu, tetapi juga memungkinkan Chen Feiyu mewarisi dukungan dari distrik Angkatan Laut Timur sementara Chen Feiyu tidak berhasil. Ini pasti akan sangat bermanfaat untuk masa depan distrik Angkatan Laut Timur. Satu bahaya. Duan Zengye sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa kekuatan dan potensi pertumbuhan Chen Feiyu benar-benar melebihi imajinasinya. Dia merenung untuk waktu yang lama, lalu matanya bersinar terang dan dia berkata dengan serius, mulai sekarang, distrik Angkatan Laut Timur dapat memberikan kenyamanan terbesar bagi Chen Feiyu. Pada saat yang sama, Wang Hujun telah mengikat Chen Feiyu untuk bergabung dengan Angkatan Laut Timur Distrik. Aku akan memberimu prestasi kelas 1 nanti. Wang Hujun terkejut. Chen Feiyu tidak tahu bahwa statusnya dalam pikiran Duan Zengye telah meningkat tanpa batas. Pada saat ini, dia mengikuti Qin Lingfei ke ruangan yang sunyi. Cederamu sangat serius. Tetaplah di sini untuk memulihkan diri hari ini. Saat cederamu pulih, aku akan membantumu mengenal distrik Angkatan Laut Timur, kata Qin Lingfei jujur. Dia sangat cantik, apalagi saat dia mengenakan seragam militer yang keren, dia terlihat semakin mulia dan keren. Berdiri di dalam ruangan dengan begitu gagahnya, seolah-olah udaranya cerah. Kilatan keterkejutan melintas di mata Chen Feiyu, tentu saja ini hanya apresiasi dan tidak ada pemikiran lain. Dia mengangguk, duduk di samping tempat tidur, dan hendak bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Qin Lingfei belum pergi, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Apa kamu punya yang lainnya? Chen Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Lingfei mengangguk, seolah mengingatkan Chen Feiyu, dan berkata, Komandan Duan Zengye selalu memiliki temperamen yang panas, dan dia selalu mengutarakan pendapatnya di distrik Angkatan Laut Timur. Meskipun Anda memiliki bakat yang langka, di distrik Angkatan Laut Timur, yang terbaik adalah menghormati pemimpinnya, jika tidak, dia akan diperlakukan dengan buruk. Jika Anda marah, hanya berdasarkan perbuatan Anda membunuh begitu banyak orang di kota Minji, kepala suku dapat membunuh Anda di tempat atau menangkap Anda sesuai dengan keinginan Anda. Dengan hukum, dan kamulah yang akan menderita pada saat itu. Chen Feiyu mencibir dan berkata, apa yang kamu katakan sama sekali tidak mungkin terjadi. Mengapa tidak mungkin? Qin Lingfei bertanya, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Bahkan jika Anda adalah seorang guru yang kuat, Anda tetap harus mematuhi hukum. Salah, ini adalah masyarakat yang kuat. Anda benar-benar naif. Chen Feiyu terkekeh dan berkata, apa inti dari hukum? Hukum dirumuskan oleh kelas penguasa untuk mencerminkan keinginan kelas penguasa dan dengan demikian menjaga ketertiban sosial. Dari zaman dahulu hingga sekarang, baik di dalam maupun di luar negeri, akan selalu ada masyarakat yang kuat, siapapun yang bertinju besar akan mengatakan kebenaran, dan yang terikat hukum akan selalu menjadi yang lemah. Saya, Chen Feiyu, tidak peduli menjadi pembuat aturan, karena yang ingin saya lakukan adalah menjadi orang yang menginjak-injak aturan. Tinjuku cukup kuat, dan aku juga memiliki keterampilan medis dan keterampilan alkimia yang ajaib, yang dapat membawa manfaat besar bagi distrik Angkatan Laut Timur. Percaya atau tidak, fokus saja pada 2 poin ini. Duan Zengye tidak hanya tidak akan putus denganku, tapi dia juga akan menghabiskan semua uangnya. Apakah kamu ingin memiliki hubungan yang baik denganku? Ini omong kosong. Qin Lingfei mendengus. Ini omong kosong. Chen Feiyu mencibir, matanya semakin menghina,
dan berkata, lalu bagaimana Anda menjelaskan bahwa saya tidak hanya berdiri di sini, tetapi saya juga telah menjadi kolonel di distrik Angkatan Laut Timur Anda? King Lingfei membuka mulutnya. Meskipun dia ingin membantah, dia merasa apa yang dikatakan Chen Feiyu masuk akal, jadi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Dia menjadi marah dan mendengus marah, aku terlalu malas untuk peduli padamu. King Lingfei menghentakkan kakinya dengan getir, berbalik dan membanting pintu. Wanita sangat naif. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak peduli, mengeluarkan Moonlight Bat, duduk bersila, dan mulai memperbaiki lukanya dengan bantuan energi yang terkandung dalam Moonlight Bat. Liu Qingfeng, dalam 3 tahun, aku, Chen Feiyu, pasti akan membunuhmu dengan pedang. Cahaya tajam melintas di mata Chen Feiyu, dan dia berkonsentrasi untuk melatih keterampilannya. Bab 483, saya ingin kebebasan mutlak. King Lingfei berjalan keluar dengan marah, merasa kesal. Saat dia berjalan, dia mendengus dengan marah, Chen Feiyu benar-benar bodoh. Jarang sekali aku peduli pada seseorang, tapi dia bahkan tidak memberiku wajah apapun, dan bahkan bertengkar dengan aku, itu benar-benar menjengkelkan. Dia tidak sengaja berjalan ke taman bermain. Tidak jauh dari sana, Xie Xingjun dan yang lainnya sedang berlatih. Ketika Xing Jinlong melihat Qin Lingfei, matanya tiba-tiba berbinar. Dia berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, hei, siapa yang rabun jauh? Apakah kamu menyinggung tentara Qin kami dan membuatmu sangat marah? Ayo, beritahu aku, dan aku akan memberinya pelajaran untukmu. King Lingfei berkata tanpa sadar dan berkata dengan marah, siapa lagi selain Chen Feiyu? Wajah Xing Jinlong sedikit berubah. Dia bisa merasakan bahwa sikap Qin Lingfei terhadap Chen Feiyu tidak biasa. Setidaknya, dia belum pernah melihat Qin Lingfei begitu marah karena pria lain. Cahaya tajam muncul di matanya, dipenuhi kecemburuan dan kemarahan. Qin Lingfei juga seorang wanita yang sangat cerdas. Dia hanya tertegun oleh Chen Feiyu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi begitu dia mengatakannya, dia menyesalinya. Dia merasa kehilangan ketenangannya di depan orang luar. Dia mendengus, menghentakkan kakinya, berbalik dan pergi. Di belakang, Xing Jinlong melihat sosok Qin Lingfei yang pergi, matanya penuh cemburu, dan berkata pada dirinya sendiri, Chen Feiyu, kamu adalah anak dusun dari pegunungan, tetapi kamu berani mencuri seorang wanita dariku. Suatu hari, aku akan mengajar kamu mendapat pelajaran, beritahu Qin Lingfei bahwa akulah pendamping pria. Tetapi Chen Feiyu sedang bermeditasi di dalam ruangan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan nutrisi dari mutiara Yuehua, luka-lukanya pulih dengan cepat. Selain itu, dia adalah seorang dokter ajaib. Hanya dalam 3 hari, semua luka, baik eksternal maupun internal, telah dihilangkan. Setelah mengetahui hal ini, baik Wang Hujun maupun Qin Lingfei terkejut, terutama Wang Hujun. Sebagai ahli bela diri, dia lebih tahu bahwa jika lukanya dan luka Chen Feiyu ditukar, alangkah baiknya bisa bangun dari tempat tidur dalam waktu yang lama 3 bulan. Menakjubkan. Pada akhirnya, Wang Hujun hanya bisa menggunakan 4 kata ini untuk merangkum kecepatan pemulihan Chen Feiyu. Tidak butuh waktu lama hingga surat pengangkatan Chen Feiyu keluar dengan cepat. Saat ini, Wang Hujun sedang duduk di kamar Chen Feiyu, dan Qin Lingfei berdiri di belakangnya, memegang seragam militer baru Chen Feiyu di tangannya. Chen Feiyu, surat pengangkatanmu telah dikeluarkan. Mulai sekarang, kamu akan resmi menjadi kolonel senior militer Tiongkok. Wang Hujun terkekeh, dan menghela nafas dalam hatinya. Chen Feiyu belum berusia 20 tahun, dan dia menjadi kolonel senior setelah bergabung dengan militer. Hal ini sangat jarang terjadi sepanjang sejarah Tiongkok. Qin Lingfei menyerahkan seragam militer kepada Chen Feiyu, dia mungkin masih menyimpan dendam terhadap Chen Feiyu karena tidak memberinya wajah beberapa hari yang lalu dan menatap tajam ke arah Chen Feiyu. Chen Feiyu tersenyum tenang, mengambil seragam militer dan menaruhnya di tempat tidur. Wang Hujun tersenyum dan berkata, kami sering berurusan satu sama lain. Saya juga orang yang pemarah. Izinkan saya memanggil Anda Feiyu. Feiyu, setelah berdiskusi dengan Lao Duan, saya harap Anda dapat mengambil alih sebagai kapten khusus dari tim pasukan khusus Laut Cina Timur. Tubuh halus Qin Lingfei bergetar, dan dia benar-benar terpana. Tim pasukan khusus Laut Cina Timur adalah tim pasukan khusus andalan distrik Laut Cina Timur. Setiap anggota tim yang keluar adalah level Raja Prajurit.
Namun, tim yang sangat penting, tapi biarkan Chen Feiyu memimpin. Qin Lingfei sudah sangat meremehkan status Chen Feiyu dalam pikiran Wang Hujun, tapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Berbeda dari keterkejutan Qin Lingfei, Chen Feiyu segera mengerutkan kening, tampak tidak senang, dan berkata dengan tenang, saya ingin kebebasan mutlak. Posisi ini tidak cocok untuk saya, jadi saya menolak. Qin Lingfei bahkan lebih terkejut lagi. Berapa banyak orang yang ingin menjadi kapten pasukan khusus Laut Cina Timur tetapi tetap tidak bisa. Ketika tawaran bagus datang kepadanya, Chen Feiyu justru menolak. Qin Lingfei sangat marah sampai giginya gatal. Wang Hujun tidak terkejut sama sekali, dia tertawa dan berkata, jangan khawatir, kamu bilang kamu menginginkan kebebasan mutlak. Duan Tua dan saya mengingat ini dengan sangat jelas, jadi kami menambahkan kata istimewa di depan dari posisi kapten. Awalan. Ini hanya sebuah gelar. Biasanya Anda tidak memerlukan Anda untuk melatih atau memimpin mereka dalam tugas, jadi posisi ini benar-benar gratis. Hanya saja. Hanya apa? Chen Feiyu bertanya dengan ringan. Jika permintaan Wang Hujun terlalu berlebihan, dia akan tetap menolak. Wang Hujun berkata dengan tegas, hanya saja dalam kompetisi pasukan khusus yang diadakan oleh wilayah militer Yanjing setahun lagi, saya harap Anda dapat memimpin tim untuk berpartisipasi dan mendapatkan peringkat untuk wilayah Angkatan Laut Timur. Bukankah permintaan ini terlalu berlebihan? Bab 484 Kolonel Misterius Baru. Chen Feiyu menurunkan alisnya dan merenung. Sebenarnya, permintaan Wang Hujun memang tidak berlebihan. Apalagi setahun kemudian, Chen Feiyu akan pergi ke Yanjing untuk merawat cucu Guyiran dari keluarga Gu, yang kebetulan diselesaikan di waktu yang sama. Memikirkan hal ini, Chen Feiyu mengangguk dan berkata, oke, saya setuju. Wang Hujun sangat gembira. Dia sangat khawatir Chen Feiyu tidak akan setuju. Kalau begitu, dia tidak punya pilihan. Karena kamu setuju, aku akan membawamu ke taman bermain untuk bertemu secara resmi dengan anggota pasukan khusus Laut Cina Timur setelah kamu mengenakan seragam militermu. Wang Hujun berdiri, berjalan keluar bersama Qin Lingfei, dan menunggu Chen Feiyu di luar. Setelah beberapa saat, Chen Feiyu, yang telah berganti seragam militer, membuka pintu dan keluar. Tiba-tiba, mata Qin Lingfei berbinar. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Chen Feiyu sekarang, dia harus mengakui bahwa setelah mengenakan seragam militer, Chen Feiyu terlihat lebih tampan dan tegak, dan seluruh tubuhnya penuh pesona maskulin. Ayo pergi. Wang Hujun juga sangat puas, dan mereka bertiga berjalan ke taman bermain bersama. Di saat yang sama, matahari sedang terik-terik di taman bermain. Termasuk Xie Xingjun, seluruh anggota tim pasukan khusus Laut China Timur telah berkumpul. Karena mereka baru saja menerima pesanan yang akan datang nanti, jadi mereka sedikit penasaran. Kapten, saya mendengar bahwa seorang kolonel senior datang baru-baru ini. Tidak hanya Letnan Jenderal Wang Hu, tetapi bahkan Komandan Duan sangat menghargai kolonel senior ini. Konon kolonel senior yang misterius ini akan diminta untuk memimpin tim pasukan khusus Laut Cina Timur kita. Sejujurnya, saya sangat penasaran, siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk memimpin tim pasukan khusus Laut Cina Timur kita. Tidakkah dia tahu bahwa kita semua adalah elit? Tiba-tiba, seorang pria kurus bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya dia, Xing Jinlong juga penasaran, mengerutkan kening dan berkata, saya tidak begitu tahu. Saya belum pernah mendengar berita apapun tentang kolonel senior ini sebelumnya. Dia mungkin datang melalui udara. Tapi tidak peduli siapa itu, jika dia tidak memiliki kemampuan, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan kita. Kapten benar. Saat kolonel datang, kita harus memberinya pukulan dan memberitahu dia betapa kuatnya tim pasukan khusus Donghai kita. Semua orang mengangguk, dan beberapa bahkan memiliki senyum jahat di bibir mereka. Mereka tidak sabar untuk menunjukkan kekuatan kepada kolonel baru itu. Mereka semua adalah prajurit terbaik di wilayah militer. Mereka adalah elit di antara elit yang dipilih dari ratusan ribu orang. Mereka selalu sombong dan sombong. Yang paling mereka kagumi bukanlah status, latar belakang, atau kekuatan modal, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya. Kekuatan. Di antara kelompok orang ini, hanya Xie Xingjun yang diam-diam terkejut. Dia baru melihat Chen Feiyu datang ke sini akhir-akhir ini, dan entah dari mana, ada kabar bahwa seorang kolonel senior telah tiba di distrik Angkatan Laut Timur.
Mungkinkah kolonel senior yang baru ini adalah Chen Feiyu? Memikirkan hal ini, Xie Xingjun tiba-tiba bergidik. Dia tahu tentang upaya Wang Hujun dan Qin Lingfei untuk memenangkan hati Chen Feiyu. Jika digabungkan dengan situasi saat ini, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan dia merasa hal itu mungkin. Xingjun, lihat dirimu dengan linglung, apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba, Xing Jinlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru kemudian Xie Xingjun bereaksi, tersenyum, dan berkata, saya rasa saya tahu siapa kolonel baru ini. Siapa itu? Semua orang menjadi tertarik dan berkumpul di sekitar Xie Xingjun. Xie Xingjun terbatuk 2 kali dan berkata dengan suara rendah, saya kira itu mungkin Chen Feiyu. Chen Feiyu. Semua orang tercengang, merasa seolah-olah mereka pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Setelah diingatkan, mereka menyadari bahwa pemuda itulah yang mengikuti Wang Hujun dan Qin Lingfei 3 hari lalu. Xing Jinlong mencibir dan berkata dengan nada menghina, Xie Xingjun, jika Anda secara langsung mengatakan bahwa kolonel mengudara dari Yanjing, saya akan mempercayainya, tetapi jika Anda mengatakan itu adalah Chen Feiyu, itu sama sekali tidak mungkin. Seorang udik yang turun dari gunung. Dan dia baru berusia 19 tahun, bagaimana dia bisa menjadi kolonel senior? Ini belum pernah terjadi dalam sejarah distrik Angkatan Laut Timur, itu hanyalah sebuah fantasi. Semua orang di sekitar mereka mengangguk, merasa apa yang dikatakan Xing Jinlong masuk akal. Bukan karena mereka tidak mempercayai kata-kata Xie Xingjun, tetapi karena kolonel senior berusia 19 tahun itu begitu terkejut sehingga mereka secara tidak sadar memilih untuk tidak mempercayainya. Xie Xingjun tampak tidak senang. Mari kita tidak membicarakan hubungan antara Chen Feiyu dan Xie Xingxuan. Hanya mengatakan bahwa Han Muqing memilih Chen Feiyu daripada dia kalah dari Chen Feiyu. Jika Chen Feiyu adalah orang udik, bukankah itu berarti bahwa dia, Xie Xingjun, bahkan tidak sebaik orang desa? Kamu tidak bisa mengerti. Hanya bisa dikatakan bahwa kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi berbeda dari orang lain sejak lahir. Mereka ingin menciptakan segala macam sejarah dan legenda. Meskipun orang-orang seperti itu adalah jarang, mereka tidak bisa karena kamu tidak bisa memahaminya, kamu menyangkalnya. Xie Xingjun mencibir. Bab 485, itu benar-benar dia. Semua orang tercengang dan benar-benar bingung Xie Xingjun sebenarnya akan mengejek Xing Jinlong di depan Chen Feiyu. Xing Jinlong menunduk dan berkata, Xie Xingjun, kamu bilang aku hanya punya sedikit pengetahuan, jadi apakah kamu ingin bersaing denganku? Lagi pula, apakah aku masih takut padamu? Xie Xingjun berkata gayung bersambut, sementara seluruh tubuhnya penuh momentum. Bagaimanapun, dia juga seorang master setengah langkah yang kuat, dan dia benar-benar layak untuk Xing Jinlong. Dia baru saja bergabung dengan tim pasukan khusus Laut Cina Timur dan memiliki kualifikasi yang tidak mencukupi, jadi dia menjadi wakil kapten. Wajah Xing Jinlong berubah muram, dengan kemarahan tersembunyi di matanya. Tiba-tiba, suasana di tempat kejadian menjadi intens dan hendak meledak. Tiba-tiba, seseorang dengan mata tajam mengingatkan dengan suara rendah, Letnan Jenderal Wang dan Qin Lingfei ada di sini. Semua orang terkejut dan segera berbaris. Persaingan antara kamu dan aku akan ditunda untuk saat ini. Xing Jinlong menatap Xie Xingjun dengan getir, lalu berdiri di depan antrian dan melihat dengan santai ke arah Wang Hujun. Tiba-tiba, tubuh Xing Jinlong terguncang dan dia dengan cepat mengusap matanya, mengira dia terpesona. Di sebelah Wang Hujun, saya melihat Chen Feiyu mengenakan seragam militer dengan tampilan malas, lambang militer di bahunya dengan jelas menunjukkan pangkat kolonel senior. Semua orang yang hadir kaget. Di tepi Laut Cina Timur, di taman bermain militer, semua orang, termasuk Xing Jinlong, tercengang. Kolonel misterius yang baru itu benar-benar Chen Feiyu. Xing Jinlong terkejut, ketika dia melihat Qin Lingfei berjalan di belakang Chen Feiyu, perasaan krisis muncul di hatinya. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Xie Xingjun yang tidak terkejut, sebaliknya ia merasa bangga dan wajahnya memerah. Segera, Chen Feiyu, Wang Hujun, dan Qin Lingfei tiba di platform tinggi di depan taman bermain. Dalam sekejap, sekitar 20 anggota pasukan khusus Donghai di bawah memberi hormat, tetapi mata kebanyakan orang terfokus pada Chen Feiyu. Hampir tanpa disadari, Chen Feiyu merasa bahwa pria yang berdiri di depan sedang menatapnya dengan sikap bermusuhan.
Chen Feiyu memandang Xing Jinlong dan menemukan bahwa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia mungkin tidak pernah menyinggung perasaannya, dia tidak mengerti mengapa dia memusuhi dia. Wang Hujun tersenyum tipis, memimpin Chen Feiyu ke platform tinggi, menghadap orang-orang di bawah, dan berkata sambil tersenyum, saya mengumumkan perintah hari ini. Ini Kolonel Chen Feiyu. Mulai sekarang, Kolonel Chen akan bertugas sebagai kapten khusus dari pasukan khusus Laut Cina Timur. Dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang menjadi gempar. Meskipun mereka telah mendengar bahwa seorang kolonel senior akan memimpin mereka, sangat sulit bagi mereka untuk menerima bahwa seorang anak di bawah 20 tahun membuat mereka kewalahan. Jika Wang Hujun tidak ada di sini, mereka akan mulai memarahi mereka. Wang Hujun memperhatikan semua reaksi mereka, tersenyum puas, dan sepertinya sudah menduganya, dan melanjutkan, jika Anda tidak keberatan, maka masalah ini akan diselesaikan. Laporkan ke ketua, saya punya pendapat. Tiba-tiba, suara Xing Jinlong terdengar keras, dan pada saat yang sama, dia keluar dari antrian, memandang Chen Feiyu, dan bertanya dengan provokatif, Kolonel Chen, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah disapi sekarang? Begitu pernyataan ini keluar, terlihat jelas bahwa Chen Feiyu adalah seorang bocah nakal dan tidak layak memimpin mereka sama sekali. Chen Feiyu sedikit mengernyit, tampak tidak senang. Anggota tim di belakang Xing Jinlong menahan senyum mereka, dan wajah lama mereka memerah. Xing Jinlong tampak berpuas diri dan mengangkat dagunya ke arah Chen Feiyu dengan penuh penghinaan. Bodoh sekali. Setelah diberi pelajaran oleh Chen Feiyu nanti, Xing Jinlong akan tahu bahwa langit terlalu tinggi. Xie Xingjun mencibir lagi dan lagi. Wang Hujun dan Qin Lingfei sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, anggota tim pasukan khusus Donghai semuanya adalah elit jagoan. Mereka semua sombong dan sombong. Tiba-tiba, seseorang yang jauh lebih muda dari mereka ditunjuk sebagai pemimpin langsung mereka. Ini sekelompok orang akan sangat buruk jika Anda bisa diyakinkan. Chen Feiyu maju selangkah, meletakkan tangannya di belakang punggung, menatap Xing Jinlong, dan berkata dengan ringan, mengapa kamu tidak yakin? Bab 486, lebih kuat dari kalian semua. Xing Jinlong mencibir, mengangkat kepalanya dengan bangga, matanya penuh kilau, dan berkata dengan keras, saya belajar dari tinju garis besi keluarga Hong. Saya mulai berlatih seni bela diri pada usia 4 tahun, dan mulai berlatih tombak pada usia 7 tahun. Saya bergabung dengan tentara pada usia 16 tahun dan menjadi raja rekrutmen. Dalam 19 tahun, saya telah menjalankan ratusan misi tanpa pernah gagal. Dia juga bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian dan tinggal di Afrika selama 3 tahun. Saya mengalami lusinan peperangan, besar dan kecil, dan bertempur dengan darah dan senjata api yang tak terhitung jumlahnya. Saya dianugerahi kehormatan. Saya memiliki banyak eksploitasi militer. Saya akui pangkat dan kedudukan militer Anda lebih tinggi dari saya. Namun, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup dan ingin menjadi kapten khusus pasukan khusus Laut Cina Timur, saya, Xing Jinlong, tidak akan menyetujuinya, juga tidak akan. Semua anggota pasukan khusus Donghai kami. Kata-katanya sangat kuat, penuh gairah, dan menular. Begitu dia selesai berbicara, teriakan keras datang dari belakang Xing Jinlong, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Suaranya bergema di seluruh taman bermain, dengan momentum yang luar biasa, dan teriakannya seragam, seolah-olah baru saja dilatih. Xing Jinlong tersenyum bangga, wajahnya berseri-seri, seolah dia telah menang. Wang Hujun mengangguk diam-diam, Xing Jinlong memang memiliki bakat langka, jika tidak, dia tidak akan diizinkan menjadi kapten tim pasukan khusus Laut Cina Timur. Meskipun Xing Jinlong luar biasa, dibandingkan dengan Chen Feiyu yang sangat berbakat, Xing Jinlong jauh lebih rendah. Wang Hujun memikirkan hal ini dan tanpa sadar memandang Chen Feiyu, ingin melihat bagaimana Chen Feiyu akan menyelesaikan situasi ini. Qin Lingfei juga menantikannya, tetapi dia tidak optimis tentang Chen Feiyu. Alasannya sangat sederhana. Chen Feiyu sudah menjadi orang kuat tingkat master dan dokter ajaib di usia muda. Dia tidak percaya bahwa Chen Feiyu adalah bahkan mahir dalam seni imperialisme. Bagaimanapun, energi manusia terbatas. Di depan perhatian semua orang, Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak tegas, dan berkata dengan tenang, pengalaman Anda memang memberi Anda kemampuan untuk bangga, tetapi pernahkah Anda memikirkan satu hal?
Karena Anda begitu luar biasa, kenapa pangkat militerku begitu tinggi? Lebih tinggi darimu, dan aku juga pemimpin pasukan khusus Laut Cina Timur. Alasannya sederhana, karena aku kuat, lebih kuat dari kalian semua. Nada kata-kata ini sangat jelas, tetapi nada polosnya mengandung penuh keyakinan dan kebanggaan. Ekspresi Xing Jinlong dan yang lainnya tiba-tiba berubah, kecuali Xie Xingjun yang tenang, orang-orang lainnya sangat tidak yakin. Saya orang yang sangat berakal sehat, dan tinju saya adalah alasan saya. Saya tahu Anda tidak yakin, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda bisa mengalahkan saya, Chen Feiyu, akan segera berbalik dan pergi, dan saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di distrik Angkatan Laut Timur lagi. Bagaimana menurut Anda? Chen Feiyu berkata dengan enteng bahwa meskipun dia menginginkan kebebasan mutlak, karena dia menyetujui Wang Hujun sebagai kapten khusus pasukan khusus Laut Cina Timur, jika dia bahkan tidak bisa menekan bawahannya, bukankah akan sangat memalukan jika tersiar kabar? Dan hanya ada satu cara untuk mengalahkan kelompok orang ini sepenuhnya dalam waktu sesingkat mungkin, dan itu adalah dengan menundukkan mereka sepenuhnya. Chen Feiyu selalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Xing Jinlong langsung sangat gembira, yang dia inginkan adalah kesempatan untuk mengalahkan Chen Feiyu di depan Qin Lingfei, dan sekarang, kesempatan itu telah tiba. Seolah-olah dia khawatir Chen Feiyu akan menyesalinya, dia segera berkata, ini yang kamu katakan, kalau begitu jangan menyesalinya. Saya, Chen Feiyu, selalu mengamalkan apa yang saya katakan dan tidak akan pernah menyesalinya, kata Chen Feiyu. Oke, keren. Xing Jinlong sangat gembira dan tiba-tiba menatap Wang Hujun dan bertanya, Ketua, apa maksudmu? Wang Hujun tersenyum tipis, lalu berkata dengan serius, kami adalah tentara, dan perkataan kami harus diperhitungkan. Jika Chen Feiyu kalah dari Anda, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kapten khusus pasukan khusus Laut Cina Timur. Tentu saja, jika kamu kalah, kamu tidak boleh keberatan lagi. Aku tidak akan kalah. Xing Jinlong sangat percaya diri, dia melompat ke platform tinggi dan menghadap Chen Feiyu. Bab 487, Master Setengah Langkah yang Super Kuat. Di bawah, anggota pasukan khusus Donghai bersorak serempak, bersorak untuk Xing Jinlong. Hanya Xie Xingjun yang tampak menghina dan berpikir, dasar bodoh, jika kamu begitu terkenal sekarang, kamu akan didorong ke tanah dan digosok oleh Chen Feiyu nanti. Di platform tinggi, Wang Hujun dan Qin Lingfei saling memandang, berjalan ke samping, dan meninggalkan tempat tersebut. Xing Jinlong memandang Chen Feiyu, lalu tiba-tiba mencibir, dengan ekspresi penuh penghinaan, dan berkata, Kolonel Chen, saya baru saja melaporkan diri saya kepada keluarga saya dan telah berlatih tinju kawat besi keluarga Hong sejak saya masih kecil. Namun, ada satu hal yang belum kamu ketahui. Aku hampir bertarung di medan perang setiap tahun, dan dalam bahaya hidup dan mati, kekuatanku juga meningkat pesat. Sekarang, aku sudah setengah langkah tuan. Jika aku menyerang dengan segenap kekuatanku, kekuatan tinju ini akan kurang dari yang dikatakan puluhan ribu pound. Jika kamu takut terluka nanti, kamu dapat menyerukan penyerahan diri kapan saja dan aku akan berhenti langsung. Begitu kata-kata ini keluar, anggota tim pasukan khusus Laut Cina Timur kembali berseru serempak. Alasannya sangat sederhana, dalam persepsi masyarakat, Master Setengah Langkah sudah menjadi makhluk superior. Mereka tidak pernah menyangka kekuatan kapten mereka akan mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Xing Jinlong bangga dan ingin melihat ekspresi ngeri dan kaget Chen Feiyu, tapi dia kecewa. Ekspresi Chen Feiyu membosankan, dan bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya saat dia berkata, seorang Master Setengah Langkah adalah orang yang sangat kuat. Sungguh katak yang bodoh di dalam sumur. Orang yang sangat kuat setidaknya harus menjadi di dunia legendaris hingga hampir tidak memenuhi syarat. Xing Jinlong tertegun sejenak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia, dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan sinis, orang kuat legendaris. Kamu benar-benar bisa mengucapkan kata-kata besar. Orang kuat di alam legendaris adalah sudah berada di puncak piramida. Bahkan orang berbakat seperti mentor saya, yang berlatih keras selama lebih dari 50 tahun, baru berhasil menembus alam master 3 tahun lalu. Jika dia ingin menerobos ke alam legendaris, dia takut bahwa tidak ada harapan dalam hidup ini. Faktanya, meskipun saya sudah menjadi master setengah langkah, dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk benar-benar menerobos ke alam master.
Dan jika saya ingin menerobos ke alam legendaris, jika tidak ada kesempatan khusus, ini hidup akan sama tanpa harapan. Anda, seorang anak laki-laki di bawah 20 tahun, sebenarnya menyebut pembangkit tenaga listrik legendaris di depan saya. Anda benar-benar berusaha melakukan yang terbaik, dan itu membuat saya tertawa. Bakteri di pagi hari tidak mengenal huisuo, dan jangkrik tidak mengenal musim semi dan musim gugur. Katak di dalam sumur akan selalu menjadi katak di dalam sumur. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, ayo, biarkan aku melihat betapa hebatnya dirimu sebagai master setengah langkah. Kalau begitu aku akan memuaskanmu dan menunjukkan kepadamu kekuatan master setengah langkah. Xing Jinlong tidak peduli dengan nada sarkastik Chen Feiyu. Selama dia mengalahkan Chen Feiyu di depan umum, semua orang akan mengakui kekuatannya, termasuk Qin Lingfei. Memikirkan hal ini, mata Xing Jinlong tiba-tiba menajam, dan dia tiba-tiba mulai bergerak ke arah Chen Feiyu dengan kecepatan secepat citah. Chen Feiyu berdiri di sana tanpa reaksi sama sekali, seolah dia terpana oleh momentum Xing Jinlong. Xing Jinlong tampak menghina, ketika dia mencapai setengah jalan, dia tiba-tiba berteriak dan meninju Chen Feiyu. Meskipun tinju itu belum mendekat, angin kencang dari tinju itu langsung mengenai Chen Feiyu, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Wang Hujun mengangguk diam-diam dan berkata, dengan pukulan ini saja, kekuatan Xing Jinlong sudah cukup untuk membuat seluruh distrik Angkatan Laut Timur bangga. Qin Lingfei tidak berkomitmen dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Chen Feiyu. Melihat tinju Xing Jinlong seberat 30.000 pon hendak mengenai Chen Feiyu, semua orang menahan napas. Banyak orang bahkan telah meramalkan adegan Chen Feiyu ditinju ke tanah. Tiba-tiba, tinju Xing Jinlong sepertinya terhalang oleh gunung dan tidak bisa lagi bergerak maju. Di depan tinjunya, hanya ada jari telunjuk ramping dan putih. Chen Feiyu memblokir tangan besi Xing Jinlong dengan satu jari dan mengejek, jadi inilah kekuatan dari orang yang sangat kuat. Benar-benar membuatku takjub. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian terkejut. Bab 488, Satu Jari, Pembunuhan Instan. Semua orang di seluruh taman bermain sangat terkejut. Sebagai master setengah langkah, pukulan penuh Xing Jinlong diblokir oleh jari Chen Feiyu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Tentu saja Xie Xingjun tidak termasuk, karena dia sudah lama mengetahui bahwa Chen Feiyu sangat kuat. Sekarang melihat pemandangan di depannya ini, dia merasa sangat lega. Sial, di seluruh distrik Angkatan Laut Timur, kecuali Jenderal Wang, kapten hampir tidak memiliki lawan. Ini kapten yang disebut tak terkalahkan di distrik Angkatan Laut Timur, dengan pukulan penuh, dengan mudah dihadang oleh Chen Feiyu. Bagaimana ini mungkin? Kaptennya sudah menjadi super orang kuat yang setengah master, dan Chen Feiyu memblokir gerakannya dengan mudah. Mungkinkah Chen Feiyu adalah orang super kuat di level master? Ketika semua orang memikirkan kemungkinan ini, mereka semua menarik napas dan menatap Chen Feiyu dengan mata kagum. Itulah kekaguman bagi yang kuat. Di platform tinggi, Xing Jinlong tampak ngeri dan berkata tidak percaya, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Hanya karena sesuatu yang tidak kamu mengerti tidak ada, misalnya seperti ini. Setelah Chen Feiyu mengatakan ini, dia tiba-tiba menjentikkan jari telunjuknya ke kepalan tangan seukuran karung pasir Xing Jinlong. Tiba-tiba, Xing Jinlong merasa seperti tersengat listrik. Dia merasakan kekuatan yang sangat besar, bahkan tak tertandingi, datang dari tinjunya. Dia mengerang dan terbang mundur. Setelah mendarat di tanah, dia menendang ke arah setelah mundur beberapa langkah, separuh kakinya berada di tepi platform tinggi, dan aku hampir terjatuh. Kalahkan musuh dengan satu jari. Semua orang yang hadir kaget, bahkan Xie Xingjun pun kaget. Meski dia tahu bahwa Chen Feiyu sangat kuat, dia tidak menyangka Chen Feiyu begitu kuat. Hanya hati Qin Lingfei yang dipenuhi dengan penghargaan, dan matanya dipenuhi cahaya cemerlang. Chen Feiyu berdiri di tempat, memegang satu tangan di belakang punggungnya, dan berkata, bagi orang biasa dan seniman bela diri biasa, master setengah langkah memang sangat kuat, tetapi dunia seni bela diri sangat luas dan mendalam, dan akan ada selalu menjadi satu gunung lebih tinggi dari yang lain. Menjadi master setengah langkah bukanlah sesuatu yang harus Anda banggakan. Wajah Xing Jinlong berubah drastis, tinjunya terkepal, dan urat nadinya menyembul, dan dia berkata dengan enggan, saya tidak percaya. Saya tidak percaya, Anda lebih muda dari saya tidak percaya aku akan kalah darimu.
Apakah kamu percaya atau tidak, inilah faktanya, Chen Feiyu mencibir dan tiba-tiba bergegas maju, tiba di depan Xing Jinlong hampir seketika. Kamu. Xing Jinlong tampak ngeri, dan sebelum dia sempat bereaksi, Chen Feiyu menendang perutnya dan mengusirnya. Tiba-tiba, Xing Jinlong kembali mengerang dan terbang ke arah kerumunan, hingga akhirnya ditangkap oleh anggota tim pasukan khusus Laut China Timur. Xing Jinlong merasakan sakit yang parah di perut bagian bawah, tapi itu jauh lebih kecil daripada guncangan psikologisnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami bahaya hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya dia dihancurkan sepenuhnya oleh seseorang, tanpa kemampuan untuk melawan. Chen Feiyu sangat kuat sehingga saya benar-benar ingin melawannya, dan saya ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan Qinling Fei. Saya benar-benar konyol. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Xing Jinlong. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda yakin sekarang? Chen Feiyu berdiri di tepi platform tinggi, dengan tangan di belakang punggung, menatapnya. Wajah Xing Jinlong menjadi pucat, lalu dia menggelengkan kepalanya. Dia tampak sedikit berkecil hati untuk sesaat, dan menundukkan kepalanya dan berkata, kamu sangat kuat. Saya kalah, dan saya yakin bahwa saya kalah. Bagus. Chen Feiyu tersenyum di sudut mulutnya, melihat sekeliling anggota pasukan khusus Laut Cina Timur, dan berkata, siapa lagi yang tidak puas? Ada keheningan di bawah. Cuma bercanda, kekuatan Chen Feiyu telah disaksikan oleh mereka semua. Bahkan Xing Jinlong, master setengah langkah, dihancurkan sepenuhnya oleh Chen Feiyu. Jika mereka menantangnya, bukankah mereka akan melebih-lebihkan kemampuan mereka? Tiba-tiba, Wang Hujun keluar, berdeham, dan berkata dengan keras, Anda baru saja melihat bahwa kekuatan Chen Feiyu terlihat jelas bagi semua orang. Namun, Anda juga adalah elit teater Laut Cina Timur. Masing-masing dari Anda dapat bertarung melawan satu sama lain. Sekarang aku akan memberimu kesempatan, kamu bisa mengerumuni dan mengepung Chen Feiyu. Selama kamu bisa mengalahkan Chen Feiyu, aku bisa memberimu cuti sebulan dan mengizinkanmu pulang mengunjungi keluargamu. Bagaimana tentang itu? Bab 489, siapa yang masih belum yakin? Chen Feiyu tercengang, dan ketika dia melihat senyuman konspirasi di bibir Wang Hujun, dia tahu bahwa dia telah dikhianati oleh Wang Hujun. Benar saja, pasti ada pria pemberani yang mendapat hadiah besar. Semua anggota tim pasukan khusus Laut Cina Timur tampak terbakar, dan semangat juang mereka tinggi. Bahkan mata yang menatap Chen Feiyu pun penuh api. Meskipun mereka bukan tandingan Chen Feiyu dalam satu pertarungan, dengan begitu banyak orang, masing-masing dengan keterampilan hebat, mengerumuni dan mengepung mereka, apakah mereka masih tidak bisa mengalahkan Chen Feiyu? Qinling Fei terkejut pada awalnya, dan hampir seketika, dia menjadi sangat tertarik, dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Chen Feiyu melawan 20 elit terbaik di seluruh distrik Angkatan Laut Timur. Chen Feiyu, bagaimana menurutmu? Wang Hujun bertanya sambil tersenyum, seolah dia yakin Chen Feiyu tidak akan menolak. Chen Feiyu mengangkat bahu dan berkata, oke. Dua kata sederhana mengungkapkan keyakinan mutlak. Oke, ayo kita mulai. Wang Hujun mundur sambil tersenyum, mengosongkan ruang di platform tinggi. Hampir seketika, seseorang melompat ke platform tinggi dan berkata, nama saya Daili. Saya akui bahwa saya bukan tandingan Anda, jadi saya hanya bisa bergegas. Ya, Anda adalah tentara, dan perang sesungguhnya tidak pernah terjadi sendirian, Chen Feiyu mengangguk. Seseorang memimpin, dan orang-orang di bawah melompat ke platform tinggi satu demi satu, mengelilingi Chen Feiyu. Hanya Xie Xingjun dan Xing Jinlong yang berdiri di bawah. Xing Jinlong mengerutkan kening dan bertanya, Xie Xingjun, kenapa kamu tidak naik? Selain aku, kamu yang paling kuat. Jika kamu juga naik, tingkat kemenangan akan jauh lebih besar. Xie Xingjun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak naik karena saya mengenal diri saya sendiri. Bahkan jika saya naik dan mengepung mereka bersama-sama, saya tetap bukan tandingan Chen Feiyu. Xing Jinlong tercengang, dan kemudian, mengingat kekuatan yang ditunjukkan Chen Feiyu barusan, dia tetap diam, sepertinya menyetujui. Di platform tinggi, Chen Feiyu dikelilingi oleh orang-orang. Namun, tangannya berada di belakang punggung dan terlihat tegas tanpa rasa takut. Ribuan pasukan musuh mengepungku, tapi aku tetap bergeming. Chen Feiyu bangga dan menakjubkan, dan Qinling Fei melihatnya dengan kemegahan yang luar biasa. Tiba-tiba,
seorang anggota tim melihat dengan tajam dan dengan cepat mendekati Chen Feiyu dari belakang untuk melakukan serangan diam-diam. Namun, Chen Feiyu sepertinya memperhatikan punggungnya, dia berbalik sedikit untuk bersembunyi, dan pada saat yang sama melemparkan pria itu ke atas bahunya dan membuangnya. Pertarungan resmi dimulai. King Lingfei segera membuka matanya yang indah, ingin melihat penampilan Chen Feiyu. Namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, sorot matanya berubah dari kegembiraan dan rasa ingin tahu menjadi keterkejutan, diikuti oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Tidak ada alasan lain, dalam waktu kurang dari 1 menit, kecuali Xie Xingjun dan Xing Jinlong yang tidak bermain, seluruh anggota tim pasukan khusus Laut China Timur tewas di tempat. Chen Feiyu berdiri dengan bangga, dengan anggota pasukan khusus Laut Cina Timur tergeletak di sekitar kakinya. Bagaimana mungkin 20 prajurit terbaik di distrik Angkatan Laut Timur langsung dikalahkan oleh Chen Feiyu sambil menindas beberapa orang? King Lingfei bergumam pada dirinya sendiri, merasa jantungnya terpukul keras. Tidak hanya King Lingfei, Xing Jinlong dan Xie Xingjun juga terkejut. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Xie Xingjun terkejut, hatinya penuh dengan keberuntungan dan diam-diam dia berpikir, sepertinya saya masih harus mengenal diri saya sendiri. Wang Hujun mengerutkan kening, tiba-tiba berjalan keluar, dan berteriak dengan keras, setiap orang yang belum kalah, berdiri dan berbaring di tanah seperti mayat. Kamu terlihat seperti tentara seperti apa? Mereka selalu takut dengan pasukan Wang Hu, dan mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Terlepas dari rasa sakit di sekujur tubuh mereka segera berdiri dan berlari untuk membentuk formasi di bawah platform tinggi. Wang Hujun melihat sekeliling dan bertanya dengan lantang, sekarang, siapa di antara Anda yang masih belum yakin dengan penunjukan Chen Feiyu sebagai kapten khusus pasukan khusus Laut Cina Timur? Bab 490L, sungguh memalukan. Tidak ada yang menentang, bahkan Xing Jinlong, yang paling tidak senang dengan Chen Feiyu, menundukkan kepalanya yang arogan. Wang Hujun sangat puas dengan hasilnya dan berkata dengan serius, saya sekarang mengumumkan bahwa Chen Feiyu telah resmi menjabat sebagai kapten khusus pasukan khusus Laut Cina Timur. Siapapun yang tidak mematuhi perintahnya di masa depan akan melanggar perintah militer. Xing Jinlong tampak kaget. Meskipun dia tidak mau menyerah, dia tidak berdaya. Segera, Wang Hujun mengedipkan mata pada Chen Feiyu dan meminta Chen Feiyu maju dan memuliahinya. Chen Feiyu menatap mereka, tiba-tiba mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu terlalu lemah, kamu sangat rentan. Ekspresi semua orang berubah, rasa malu dan terhina muncul di mata mereka, dan bahkan banyak yang terlihat marah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan kuat yang baru saja ditunjukkan Chen Feiyu telah mengejutkan mereka semua. Chen Feiyu mengamati semua ekspresi mereka dan berkata dengan tenang, namun, saya bisa mengajari Anda dan membuat Anda lebih kuat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat dengan kaget. Wang Hujun dan King Lingfei bertemu dengan terkejut. Semula Wang Hujun hanya berencana membiarkan Chen Feiyu memiliki nama agar bisa memimpin tim di kompetisi pasukan khusus setahun kemudian. Namun, kini Chen Feiyu bersedia mengajarkan ilmu bela diri kepada anggota pasukan khusus Donghai. Berita hanyalah kejutan yang tak terduga bagi Wang Hujun. Chen Feiyu melanjutkan, saya berjanji selama Anda belajar dari saya dapat membuat kekuatan militer Anda meningkat secara signifikan dalam waktu sesingkat mungkin. Sekarang, mereka yang ingin belajar dari saya, silakan maju. Semua orang di bawah tergerak, tetapi mereka baru saja dikalahkan dan dipermalukan oleh Chen Feiyu, dan sekarang mereka berbalik dan ingin belajar dari Chen Feiyu, dan mereka masih tidak bisa melepaskannya. Melihat ke kiri dan ke kanan, satu persatu, penuh keterikatan. Chen Feiyu mengerutkan kening, tiba-tiba mencibir, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan nada menghina, seorang pria dapat membungkuk dan meregangkan tubuh, tetapi kalian baru saja dikalahkan oleh saya. Apakah ini memalukan dan tidak tahu malu? Izinkan saya memberitahu Anda, apa maksudnya, sungguh memalukan kalau kamu bertingkah seperti ini, sungguh memalukan. Ekspresi semua orang terbaca lagi, dan tiba-tiba, seseorang berdiri dan berkata dengan lantang, laporkan ke kapten, saya bersedia belajar dari Anda. Chen Feiyu melihat dan menemukan bahwa Dai Lilah yang melompat untuk menantangnya terlebih dahulu. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Orang yang berani menjadi orang pertama yang makan kepiting memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar daripada yang lain. Dengan orang pertama yang memimpin, semua orang segera berdiri untuk belajar dari Chen Feiyu,
bahkan Xing Jinlong, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, berdiri. Wang Hujun melihat ini dan dalam suasana hati yang baik, tersenyum lebar. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Feiyu tinggal di distrik Laut Cina Timur dan melakukan bimbingan pribadi berdasarkan karakteristik tempur dan kelemahan anggota pasukan khusus Laut Cina Timur. Untuk menutupi kekurangan mereka, dia mencoba yang terbaik untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Budidaya seni bela diri dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Anda harus tahu bahwa Chen Feiyu awalnya adalah seorang ahli seni bela diri dan telah diajar oleh para ahli di pegunungan sejak dia masih kecil. Baik itu kultivasinya atau visinya sendiri, dia adalah yang terbaik di dunia. Diajar oleh Chen Feiyu jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup, bahkan Wang Hujun, pemimpin tertinggi di distrik Angkatan Laut Timur, sering datang untuk mendengarkan dan merasa mendapat banyak manfaat. Bos, siapa Kapten Chen? Dia jauh lebih muda dari kita, tapi kekuatannya di luar imajinasi. Di taman bermain, Xing Jinlong tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya pada Wang Hujun. Tak jauh dari situ, Chen Feiyu sedang duduk bersila di pantai, menjelaskan kepada Daili rahasia cara menggunakan energi internal. Ada banyak orang di sekitar, mendengarkan dengan penuh minat, dan dari waktu ke waktu mereka tiba-tiba mendapat pencerahan. Wang Hujun menatap Xing Jinlong, dengan sepasang mata elang tajam yang sepertinya mampu melihat ke dalam hatinya, dan tersenyum penuh arti, apakah kamu masih sedih dengan kekalahanmu dari Chen Feiyu? Xing Jinlong terkejut dan hendak menyangkalnya. Wang Hujun telah mengalihkan pandangannya, menatap Chen Feiyu tidak jauh dari sana, dan berkata dengan tenang, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika kamu kalah dari Chen Feiyu, karena meskipun begitu saya menghadapi Chen Feiyu, saya hanya memiliki peluang menang kurang dari 30%. Bab 491, mereka tidak mempersulitmu, kan? Apa? Xing Jinlong sangat terkejut. Dia telah berkompetisi dengan Wang Hujun sebanyak 3 kali. Tidak ada yang memahami aspek menakutkan dari pemimpin tertinggi di distrik Angkatan Laut Timur lebih baik dari dia. Namun, bahkan Wang Hujun secara pribadi mengakui bahwa menghadapi Chen Feiyu, tingkat kemenangannya kurang dari 30%, jadi seberapa menakutkan kekuatan Chen Feiyu. Xing Jinlong berkeringat dingin di dahinya dan tidak lagi berani memikirkannya lagi. Wang Hujun tersenyum pahit dan berkata, melalui kontak hari ini, saya menemukan bahwa tidak hanya kultivasi saya, tetapi bahkan visi dan pengalaman saya jauh lebih rendah daripada Chen Feiyu. Saya punya firasat bahwa saya dapat mengundang Chen Feiyu untuk bergabung dengan Tiongkok Timur Distrik Laut dan pasukan khusus Laut Cina Timur. Saya, Wang Hujun, telah membuat keputusan paling tepat dalam hidup saya. Jinlong, izinkan saya memberi Anda nasihat, jangan pernah menjadi musuh Chen Feiyu dalam hidup ini. Mata Wang Hujun berkedip. Xing Jinlong membuka mulutnya dan tiba-tiba tersenyum pahit. Meskipun dia tidak mau menyerah, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Wang Hujun adalah kebenaran dan berkata, ya. Ayo, ini kesempatan langka. Dengarkan lebih banyak pandangan Chen Feiyu tentang bidang seni bela diri. Ini akan sangat meningkatkan kemampuanmu. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti itu, Wang Hujun menarik pandangannya dan berkata dengan tenang. Xing Jinlong menjawab dan berjalan menuju Chen Feiyu. Ketika dia mendatangi Chen Feiyu, Xing Jinlong berkata dengan hormat, Kapten Chen, mohon maafkan saya atas pelanggaran yang saya lakukan sebelumnya. Chen Feiyu merasa sikapnya terhadapnya telah berubah, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dia mengangguk dengan santai dan mulai melanjutkan penjelasan. Jika Anda memasukkan Xing Jinlong dan Xie Xingjun, total ada 22 anggota tim pasukan khusus Laut Cina Timur. Sejujurnya, memberikan pelatihan individu kepada 22 orang ini dan meningkatkan kekuatan mereka membutuhkan banyak pekerjaan, bahkan Chen Feiyu membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk menyelesaikannya. Namun, melalui separuh pelatihan ini, terlihat jelas bagi semua bahwa kekuatan anggota tim pasukan khusus Laut China Timur telah meningkat, misalnya Daili yang awalnya kekuatannya hanya pada tahap awal Tongyu, telah berhasil menembus tahap tengah Tongyu setelah pelatihan. Contoh seperti ini banyak terdapat di pasukan khusus Laut Cina Timur. Alhasil, mereka dengan tulus mengagumi Chen Feiyu, bahkan Xing Jinlong yang semula menganggap Chen Feiyu sebagai saingan cintanya, sangat berterima kasih kepada Chen Feiyu. Tanpa disadari, Chen Feiyu telah tinggal di distrik Angkatan Laut Timur selama hampir 20 hari. Menghitung waktu, sudah waktunya untuk kembali ke ibu kota provinsi, agar tidak membuat Qin Yuxin dan yang lainnya mengkhawatirkannya.
Memikirkan hal ini, Chen Feiyu meninggalkan distrik Angkatan Laut Timur, naik helikopter militer, dan menuju keluarga Qin di ibu kota provinsi. Di tengah perjalanan, Chen Feiyu menelepon Kim Yuxin terlebih dahulu. Begitu Chen Feiyu masuk ke lobi villa Qin, Kim Yuxin berteriak kegirangan. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sampingnya dan bergegas ke pelukan Chen Feiyu seperti bayi burung layang-layang yang melemparkan dirinya ke dalam hutan. Dia tidak sabar untuk meleburkan dirinya ke dalam tubuh Chen Feiyu. Chen Feiyu memegang tangannya yang penuh dengan batu giok lembut yang hangat dan harum. Dia merasakan pikiran dan kekhawatiran wanita cantik di pelukannya, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya erat. Di sisi lain, saudara perempuan saya Qin Siki melihatnya, dan meskipun dia bahagia dan lega, hatinya penuh dengan rasa iri dan dia hanya bisa menonton tanpa daya. Staf di lobi pergi dengan sangat bijaksana. Feiyu, aku mendengar dari Lu Baoyu bahwa kamu dibawa pergi oleh militer. Bagaimana? Mereka tidak mempersulitmu, kan? Qin Yuxin bangkit dari pelukan Chen Feiyu, mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan prihatin. Chen Feiyu mencubit hidung halusnya dan berkata sambil tersenyum, kamu bahkan tidak tahu siapa suamimu. Militer tidak hanya tidak mempersulitku, mereka juga mempekerjakanku untuk menjadi kapten khusus Laut Cina Timur pasukan khusus. Bagaimana? Hebat bukan? Qin Yuxin dan Qin Siki tiba-tiba berseru. Bab 492, Keluarga Zhao hancur. Kakak ipar, saya pernah mendengar seorang perwira militer generasi kedua mengatakan sebelumnya bahwa tim pasukan khusus Laut Cina Timur adalah tim andalan wilayah Laut Cina Timur. Masing-masing anggotanya adalah elit militer terkemuka Tiongkok. Kakak ipar saya benar-benar bisa menjadi kapten tim pasukan khusus Laut Cina Timur. Luar biasa sekali. Luar biasa. Qin Siki tampaknya sangat tertarik dengan distrik Angkatan Laut Timur, dia segera berlari ke arah Chen Feiyu, menjabat lengan Chen Feiyu dan meminta Chen Feiyu untuk berbicara tentang situasi di ketentaraan. Chen Feiyu tidak punya pilihan selain menceritakan beberapa hal menarik tentang distrik Angkatan Laut Timur, yang membuat Qin Siki tertawa. Akhirnya, Chen Feiyu sepertinya mengingat sesuatu, dan cahaya tajam melintas di matanya, dan dia bertanya, ngomong-ngomong, Zhao Ximing dibunuh oleh saya. Apakah ada pergerakan di keluarga Zhao sekarang? Chen Feiyu masih ingat bahwa di Gunung Yangjiang, dia pernah berkata bahwa dia akan menghancurkan keluarga Zhao. Chen Feiyu selalu mengikuti kata-katanya, dan sekarang dia telah kembali ke ibu kota provinsi, dia secara alami akan mengambil tindakan. Tidak akan ada pergerakan apapun dari keluarga Zhao di masa depan, Qin Yuxin mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Chen Feiyu tertegun dan bertanya, mengapa? Karena, setelah saya kembali dari Gunung Yangjiang, saya meminta mentor saya untuk membunuh semua anggota keluarga Zhao. Sekarang, ada 23 orang di keluarga Zhao, dan tidak ada yang hidup, kata Qin Yuxin dengan tenang, dengan telanjang. Dia merapikan rambut di pelipisnya dan sepertinya mengatakan sesuatu yang biasa. Bagi Qin Yuxin, Chen Feiyu bisa dikatakan sebagai orang terpentingnya. Jika ada yang berani menyakiti Chen Feiyu, Qin Yuxin pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalas 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Hari itu di Gunung Yangjiang, Qin Yuxin diliputi amarah ketika dia mendengar Lu Baoyu berkata bahwa Chen Feiyu hampir dibunuh oleh Zhao Ximing, dan melampiaskan semuanya pada keluarga Zhao. Segera setelah itu, malam itu, keluarga Zhao, yang telah berkuasa di ibu kota provinsi selama beberapa waktu, dibantai oleh orang-orang misterius. Harta milik keluarga Zhao juga dibagi di antara keluarga-keluarga besar di ibu kota provinsi. Tentu saja, mereka yang paling diuntungkan pastilah yang pertama mengetahui hal ini. Keluarga Qin dan keluarga Lu ada hubungannya satu sama lain. Bisa dibilang kekejaman seorang wanita jelas di luar imajinasi dunia. Chen Feiyu sedikit bingung, dia tidak menyangka bahwa Qin Yuxin, yang selalu lembut dan baik hati, akan memiliki sisi gila seperti itu. Melihat Chen Feiyu diam dan diam, Qin Yuxin mengira Chen Feiyu punya masalah dengannya, jadi dia panik dan bertanya dengan lemah, Feiyu, apakah mereka melakukan kesalahan dan kamu mulai membenci mereka? Baru kemudian Chen Feiyu bereaksi. Melihat mata panik Qin Yuxin, dia tahu bahwa Qin Yuxin mencintainya. Dia merasa hangat di hatinya, memeluknya dan duduk di pangkuannya, dan berkata sambil tersenyum, tidak, bahkan jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya, tapi kuharap kamu selalu bisa berada dalam terang, bahagia, dan serahkan pembunuhan, kegelapan, dan darah kepadaku.
Fei Yu, kamu sangat baik kepada orang lain. Qin Yuxin sangat tersentuh sehingga dia merasa bahwa semua yang dia lakukan untuk Chen Fei Yu tidak sia-sia. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari pintu aula. Saya melihat Qin Haiking, kepala keluarga Qin, berdiri di depan pintu aula, matanya penuh ambiguitas. Qin Yuxin terkejut dan dengan cepat melompat dari pangkuan Chen Fei Yu. Wajahnya sangat merah hingga seperti meneteskan air. Dia berkata dengan malu-malu, "Ayah, kapan kamu datang dan mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" "Saya baru saja datang ke sini belum lama ini." Qin Haiking tersenyum dan berkata, "Fei Yu, datanglah ke ruang belajar bersama saya. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda." "Oke, kalian berdua tunggu aku di sini sebentar." Chen Fei Yu mengangguk kepada saudara perempuan Qin dan mengikuti Qin Haiking ke ruang kerjanya. Begitu dia masuk ke ruang kerja, seorang pria tiba-tiba berjalan ke arahnya dengan penuh semangat. Itu adalah Qin Yuanwei. Qin Yuanwei berkata dengan penuh semangat, "Fei Yu, kamu benar-benar hebat. Kamu sendiri yang membuat keributan besar di Gunung Yangjiang, bahkan 2 helikopter militer jatuh dan meledak. Jika saya tidak tahu itu kamu, saya akan mengira ada yang terjadi perang." Chen Fei Yu tersenyum, dan setelah bertukar salam singkat, Qin Haiking langsung menuju ke topik. "Fei Yu, penjualan Gu Jingwan sangat bagus akhir-akhir ini. Telah terjual ke lebih dari separuh provinsi dan kota di negara ini. Bahkan Yanjing, yang jaraknya ribuan mil, sangat memuji Gu Jingwan, jadi saya ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengejar kemenangan dan meluncurkan beberapa produk kesehatan lagi dengan nilai yang sama dengan pil Gu Jing, jadi saya ingin memanfaatkan waktu untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda. Bagaimana menurut Anda?" Bab 493, Grup Faking. Qin Haiking bertanya, terlihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik karena popularitas pil Gu Jing. Chen Fei Yu sedikit merenung, karena itu, sebagai bos besar perusahaan, dia tidak tahu apa-apa tentang persiapan perusahaan. Memikirkan hal ini, Chen Fei Yu menemukan alasannya dan berjalan keluar ruang kerja, bersiap menelepon Han Muking untuk menanyakan tentang persiapan perusahaan. Tiba-tiba, ponselnya berdering, dan dia terkejut saat melihat itu adalah Du Ronggui dari Biro Keamanan Nasional. Setelah menjawab telepon, Chen Fei Yu hanya mendengar suara Du Ronggui di telinganya, "Tuan Chen, kami menangkap orang yang mencurigakan di dekat Bay Villa kemarin. Orang itu mengaku sebagai dokter hantu, dan menurut dia, sekarang dokter hantu itu. Orang-orang dari sekte diam-diam mengintai ke ibu kota provinsi, ingin membalas dendam Feng Feiran. Grandmaster Chen, Anda harus berhati-hati." "Aku mengerti. Aku akan mengingat bantuan ini dan mentraktirmu makan malam di lain hari." Chen Fei Yu menutup telepon dan kemudian mencibir, cahaya tajam berkedip di matanya. Selama pertempuran di gedung Honghu, Chen Fei Yu jatuh dari langit dan membunuh dokter hantu Feng Feiran. Sejak saat itu, Chen Fei Yu tahu betul bahwa dia dan sekte dokter hantu sedang bertarung sampai mati. Tentu saja, bahkan jika Feng Feiran tidak terbunuh, sekte dokter hantu akan tetap bertarung sampai mati untuk mendapatkan 9 jarum gerakan surgawi. Oleh karena itu, Chen Fei Yu tidak terkejut sama sekali ketika mendengar bahwa sekte dokter hantu datang ke ibu kota provinsi untuk menimbulkan masalah baginya. Segera setelah keluarga Zhao ditangani, sekte dokter hantu yang lebih kuat datang. Selain itu, keluarga Fang masih mengawasi. Hari-hari di ibu kota provinsi akan penuh gejolak. Chen Fei Yu tertawa tanpa rasa takut, dan matanya penuh semangat juang. Kemudian, Chen Fei Yu memutar nomor Han Muking saat panggilan tersambung. Chen Fei Yu dapat dengan jelas mendengar Han Muking berteriak karena terkejut, dan kemudian dia terdengar kesal, mengeluh mengapa Chen Fei Yu tidak pernah meneleponnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh telepon, mata Chen Fei Yu penuh dengan permintaan maaf dan kelembutan. Setelah mengucapkan beberapa kata manis untuk membuat Han Muking bahagia, dia langsung ke pokok permasalahan dan memberitahu Han Muking tentang rencana Qin Haiking. Han Muking berkata dengan heran, "Fei Yu, ini baru sebulan sejak kamu pergi ke ibu kota provinsi, tetapi kamu membuat kemajuan yang begitu pesat sehingga bahkan keluarga Qin di ibu kota provinsi telah mengambil inisiatif untuk bekerja sama denganmu. Jadi saya ingin tahu, apa yang terjadi dengan pendirian perusahaan ini?" Chen Fei Yu bertanya. "Semuanya berjalan sangat lancar. Sebelum Anda berangkat ke ibu kota provinsi, Anda diberi dana dalam jumlah besar.
Anda telah menyewa seluruh lantai gedung perkantoran sebagai perusahaan di lokasi bisnis terbaik di kota Minji, dan kemudian mengandalkan tentang hubungan antara bos negara Sejong dan akuisisi. Kami menemukan pabrik farmasi yang berada di ambang kebangkrutan. Peralatan laboratorium dan pekerja terampil sudah tersedia. Hanya butuh sedikit waktu untuk mengintegrasikannya dan mendapatkan lisensi dari Departemen Pemerintah untuk memulai produksi. Hal yang paling menyusahkan saat ini adalah setelah perusahaan resmi dibuka, tidak akan ada cukup talenta berkualitas tinggi. Namun, saya akan memanfaatkan waktu untuk merekrut. Menurut perkiraan konservatif saya, perusahaan akan dapat secara resmi mulai beroperasi dalam 1 bulan. Paling lambat 1 bulan. Cepat sekali. Dia memang seorang wanita bisnis terkenal di kota Minji. Dia sangat efisien. Chen Feiyu tidak menyembunyikan apresiasinya. Han Muking merasa senang, dan tiba-tiba bertanya karena penasaran, ngomong-ngomong, perusahaan ini belum punya nama. Sebagai bos sebenarnya, menurut Anda nama apa yang lebih tepat? Chen Feiyu tertegun sejenak. Dia benar-benar belum pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sebut saja grup farmasi Feiking. Feiking. Di telepon, Han Muking mengulanginya dengan suara rendah, dan segera bereaksi, merasa lebih manis di hatinya, dan bahkan suaranya menjadi manis, dan berkata, Feiyu, saya akan menjalankan grup Feiking dengan baik dan saya akan memberikannya kepada kamu ketika kamu kembali. Kejutan besar. Aku percaya padamu. Chen Feiyu tersenyum, mengucapkan kata-kata cinta sebentar, lalu menutup telepon dan berjalan ke ruang kerja Qin Haiking. Feiking, Fei adalah Chen Feiyu, King adalah Han Muking. Bagi Han Muking, perusahaan yang belum resmi dibuka untuk bisnis ini memiliki arti yang luar biasa. Bab 494 Permintaan Maaf. Ketika Chen Feiyu dan Qin Haiking selesai mendiskusikan kerjasama dan kembali ke aula, mereka menemukan bahwa selain saudara perempuan Qin, Qiao Fenghua juga hadir. Qiao Fenghua jelas berdandan dengan cara yang istimewa. Dia mengenakan gaun merah cerah dan sepatu hak tinggi hitam hampir 10 cm. Dia memiliki lipstik cerah di bibir ceri kecilnya, penuh dengan bibir merah menyala, dan dia memiliki aura seorang ratu. Setelah melihat Chen Feiyu, mata Qiao Fenghua berbinar, dan dia jelas terkejut. Dia bahkan berdiri dari sofa dengan penuh semangat. Namun, saat berikutnya, dia sepertinya merasa bahwa dia kurang pendiam, jadi dia duduk di sofa lagi, dengan kakinya yang bulat dan indah terlipat menjadi satu. Bersenandung, Chen Feiyu, ternyata kamu masih hidup. Di mana Maserati kesayanganku? Itu diledakkan oleh sebuah rudal. Chen Feiyu mengangkat bahu, seolah-olah dia sedang menceritakan masalah sepele, dan melanjutkan, tapi jangan khawatir, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda untuk satu hal. Qiao Fenghua dan saudara perempuan Qin langsung terkejut. Ketika mereka pergi ke Gunung Yangjiang sebelumnya, mereka melihat pemandangan dalam kekacauan. Mereka tahu bahwa ketika Zhao Ximing mengejar Chen Feiyu, situasinya pasti sangat berbahaya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Maserati pun akan diledakkan oleh rudal. Jika Chen Feiyu tidak melompat keluar dari mobil tepat waktu, bukankah dia sendiri akan hancur berkeping-keping? Memikirkan hal ini, ketiga wanita itu merasakan campuran ketakutan dan kegembiraan di hati mereka. Qin Yuxin bahkan menghampiri Chen Feiyu dan berinisiatif untuk memegang tangannya, seolah dia khawatir Chen Feiyu akan meninggalkannya kapan saja dan di mana saja. Qiao Fenghua terdiam beberapa saat, dan setelah beberapa saat, bahkan matanya melembut, dia menutup mulutnya dan tersenyum lembut, kami berteman, kami tidak ada hubungannya satu sama lain, jadi jika kami bertemu di luar, menurutku begitu, kamu bisa mengajakku pergi. Bagaimana kalau makan besar di restoran terbaik di ibu kota provinsi sebagai permintaan maafmu? Bagus. Chen Feiyu langsung setuju. Kalau begitu ayo pergi. Qiao Fenghua terkekeh, mengedipkan mata pada Qin Yuxin, dan tanpa penjelasan apapun, mendorong Chen Feiyu keluar. Porsche milik Qiao Fenghua diparkir di halaman villa Qin setelah Chen Feiyu duduk di kursi penumpang, dia menghela nafas, menjadi kaya itu menyenangkan. Bahkan mobil mewah pun tidak memiliki yang mahal. Qiao Fenghua tersenyum, tapi senyumannya agak aneh. Saat dia menginjak pedal gas, dia berkata dengan tenang, menjadi orang kaya itu bagus, tapi belum tentu cantik. Apalagi jika kamu terlahir dari keluarga kaya, di sana ada banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Hah. Chen Feiyu merasa bahwa kata-kata Qiao Fenghua memiliki arti,
dan menoleh untuk melihat ke arah Qiao Fenghua, tetapi Qiao Fenghua telah kembali normal, matanya tidak tergoyahkan, dia menginjak pedal gas dan langsung meninggalkan villa keluarga Qin. Fei Feng Restaurant adalah hotel bintang super paling mewah di ibu kota provinsi. Ada rumor bahwa di balik restoran Fei Feng terdapat tokoh besar misterius di ibu kota provinsi, dan tokoh besar ini dikatakan terkait dengan keluarga besar di Yanjing. Hotel yang dipilih Qiao Fenghua adalah restoran Fei Feng. Saat Maserati parkir di tempat parkir restoran Fei Feng, saat Chen Feiyu turun dari mobil, ia menemukan banyak mobil mewah yang diparkir di sekitarnya, termasuk Mercedes-Benz dan BMW, bahkan lebih banyak lagi Porsche dan Ferrari. Dan setelah Chen Feiyu datang ke ibu kota provinsi, dia hanya melihat pemandangan ini di tempat parkir di luar paviliun tepi air Miaotian, yang sudah menjadi salah satu klub rekreasi paling mewah di ibu kota provinsi. Qiao Fenghua tampaknya sangat akrab dengan tempat ini. Begitu dia masuk ke aula yang indah, mata manajer lobi berbinar. Dia berjalan cepat dan berkata dengan senyum hormat, "Nona Qiao, angin harum macam apa yang bertiup kamu di sini hari ini?" Qiao Fenghua tersenyum cerah, menunjuk ke arah Chen Feiyu, dan berkata sambil tersenyum, "Manajer Huang, ini teman baik saya Chen Feiyu. Dia mengundang kami keluar untuk makan malam hari ini. Anda dapat mengatur kotak yang tenang untuk kami." "Oke, aku akan melakukan pekerjaannya, jangan khawatir." Manajer Huang tanpa sadar memandang Chen Feiyu dan menemukan bahwa dia tidak mengenali Chen Feiyu. Dia diam-diam mengerutkan kening. Dia mungkin datang dari luar kota. Meskipun dia mengangguk dengan sopan kepada Chen Feiyu, dia tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, di tempat seperti ibu kota provinsi tempat keluarga kaya hidup berdampingan, meskipun mereka adalah teman Qiao Fenghua, selama mereka berasal dari luar kota, tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Manajer Huang hendak membuang muka ketika tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat dua saudara perempuan Qin Yuxin dan Qin Siki, dan matanya tiba-tiba berbinar. Bab 495, Empat Dewa Besar. Sebagai manajer lobi restoran Fei Feng, salah satu kualitasnya yang paling mendasar adalah dapat mengenali tokoh-tokoh penting dari keluarga besar kaya di ibu kota provinsi untuk pertama kalinya. Ia tentu tahu bahwa kedua gadis cantik ini sama persis putrinya dari keluarga Qin. Manajer Huang hendak menyapa kedua wanita itu. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat tangan Qin Yuxin dan Chen Feiyu berpegangan. Dia terkejut dan berdiri di sana dengan bodoh. Apakah dia pacar Nona Qin? Tapi menurut rumor yang beredar, bukankah tunangan Qin Yuxin adalah putra tertua keluarga Lu Nyang? Apa yang terjadi? Manajer Huang setengah terkejut dan setengah bingung. Tiba-tiba, Qin Siki berinisiatif untuk memegang lengan Chen Feiyu dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kakak ipar, mereka mengatakan bahwa mereka yang selamat dari bencana akan diberkati nanti. Kita harus minum beberapa minuman lagi untuk merayakannya nanti. Saat kita pergi kembali, kamu akan bertanggung jawab untuk mengantar kami. Kirimkan kembali. Tidak masalah, bahkan jika kamu sangat mabuk, kakak ipar pasti akan mengirimmu kembali dengan selamat." Chen Feiyu mencubit hidung halus Qin Siki dengan penuh kasih. "Aku benci itu." Qin Siki mengerutkan hidungnya dengan manis, tapi ekspresinya penuh kegembiraan. Di sisi lain, manajer Huang benar-benar tercengang. Qin Siki memanggil saudara ipar Chen Feiyu di depan umum, yang merupakan pengakuan sampingan bahwa Chen Feiyu memang pacar Qin Yuxin. Untuk menjadi pacar wanita tertua dari keluarga Qin, statusnya sungguh luar biasa. Mungkinkah dia adalah tuan muda dari suatu keluarga besar misterius? Manajer Huang memikirkan hal ini, dan semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Dia tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat menyapanya dengan hormat, "Tuan Chen, silakan datang ke sini. Ini pasti pertama kalinya Anda ke sini. Jika ada tempat yang keramah tamahannya kurang baik, mohon maafkan saya." Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berjalan ke depan, sementara saudara perempuan Qin dan Qiao Fenghua, seperti bintang di bulan, mengelilinginya di tengah. Jelas sekali, mereka dipimpin oleh Chen Feiyu. Melihat pemandangan ini, manajer Huang semakin terkejut. "Anda harus tahu apakah itu Qiao Fenghua atau saudara perempuan Qin, mereka adalah Bai Fumei teratas di ibu kota provinsi. Untuk menjadi teman mereka setidaknya harus berada di level tuan muda yang kaya, dan untuk menjadi pacar Qin Yuxin, dan menjadi orang yang secara samar-samar dipimpin olehnya di antara tiga wanita, statusnya pasti lebih luar biasa."
Memikirkan hal ini, manajer Huang tiba-tiba memanggil seorang pelayan cantik yang mengenakan congsam merah muda di sebelahnya dan memerintahkan, nanti, Anda akan mengirimkan hidangan spesial dari restoran kami ke kotak Nona Qiao Fenghua dan mengatakan itu atas namaku, apakah kamu mengerti? Pelayan glamor itu tertegun sejenak dan berkata tanpa sadar, manajer, memang benar Nona Qiao Fenghua adalah pelanggan tetap di sini, tetapi bos besar di belakang restoran kami tidak kalah dengan Nona Qiao Fenghua. Kami tidak perlu menjilat padanya seperti ini, kan? Manajer Huang mencibir dan berkata, apa yang kamu tahu? Bagaimana jika kita menambahkan dua wanita kaya dari keluarga Qin? Pelayan cantik itu terkejut dan berkata, keduanya adalah putri kaya dari keluarga Qin. Pantas saja. Bukan itu saja. Manajer Huang mencibir dan berkata, apakah Anda tahu siapa pria itu? Dia adalah pacar Nona Qin Yuxin. Apakah menurut Anda menjadi pacar Nona Qin Yuxin berarti dia memiliki latar belakang yang lebih kecil? Bisakah dapat dikatakan bahwa keempat orang ini pasti adalah empat dewa agung dan harus dilayani dengan baik? Apakah kamu mengerti sekarang? Pelayan cantik itu terkejut, mengangguk berulang kali, dan berkata, saya mengerti, saya pasti akan mengurus masalah ini. Restoran Fei Feng memang merupakan hotel bintang super termewah di ibu kota provinsi, bahkan kamar pribadinya pun antik dan penuh keanggunan. Manajer Huang ini cukup mampu menyelesaikan sesuatu. Chen Feiyu melihat sup kental Yan Baoqi di atas meja, dengan senyum lucu di wajahnya. Baru saja, seorang pelayan yang mengenakan congsam merah muda membawakan sup kental Yan Baoqi. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa itu dikirim khusus oleh manajer Huang. Sebelum pergi, dia membalikkan punggungnya ke Qin Yuxin dan melemparkannya ke Chen Feiyu. Dengan terlihat genit, sepertinya selama Chen Feiyu mau, dia bisa memesan kamar dengan Chen Feiyu kapan saja. Namun, adegan ini kebetulan dilihat oleh Qin Shiki, dia mengerutkan bibirnya dan mendengus, mereka hanyalah penjahat yang menyanjung. Mereka tahu identitas kita dan datang ke sini untuk menjilat kita. Mereka tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Tidak. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, manajer Huang hanyalah orang kecil tanpa identitas atau latar belakang. Tidak mudah bagi orang tingkat rendah seperti dia untuk mendapatkan pijakan di ibu kota provinsi Crouching Tiger, naga tersembunyi. Meskipun Anda mungkin terlihat seperti orang yang cantik, tetapi Anda harus menghormati orang lain setiap hari, jadi kami tidak perlu mengkritiknya dari sudut pandang moral yang tinggi. Bagaimanapun juga, Anda adalah putri kebanggaan dari kalangan atas kelas. Kamu telah disayangi oleh Tuhan sejak kamu lahir. Kamu tidak dapat memahaminya. Kesulitan kelas bawah. Bab 496, Tuan Muda Zuo. Oh, apa yang dikatakan kakak iparku masuk akal, aku mengingatnya, kata Qin Shiki dengan menyedihkan. Chen Feiyu tersenyum, mengusap kepala kecilnya, dan berkata, tetapi kamu benar tentang satu hal. Sebagai pribadi, yang terbaik adalah memiliki tulang punggung. Ya, itu maksudku. Aku tahu kakak iparku akan memahamiku. Qin Shiki segera tersenyum dan mengangguk berulang kali. Qiao Fenghua menutup mulutnya dan terkekeh, membuka sebotol lafite tua, menuangkannya ke dalam piala di depan Qin Shiki, dan berkata sambil tersenyum, ayo, kakak iparmu mentraktirmu hari ini, mari bersikap sopan dan berusaha membuatnya miskin hari ini. Bagaimana jika kita tidak punya cukup makanan kali ini? Qin Shiki berkedip dan bertanya dengan manis. Kalau begitu, jika kamu memakannya seumur hidupmu, kamu akan selalu miskin. Qiao Fenghua meminum segelas anggur, dan dua awan merah muncul di pipinya yang putih. Chen Feiyu tercengang, merasa ada sedikit ambiguitas dalam kata-kata Qiao Fenghua tadi. Sebelum dia sempat melihat lebih dekat, tiba-tiba pintu kotak terbuka, dan seorang pemuda berbau alkohol masuk. Ketika dia melihat Chen Feiyu dan yang lainnya di dalam kotak, dia jelas terkejut, dan dia segera tersenyum dan berkata, maaf, saya pergi ke kotak yang salah. Tidak apa-apa, Chen Feiyu tersenyum. Pemuda itu tersenyum sopan dan hendak keluar. Tiba-tiba, dia melihat Qiao Fenghua dan saudara perempuan Qin. Dia sangat terkejut. Terutama ketika dia melihat Qiao Fenghua, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Chen Feiyu menangkap tatapannya dengan sangat tajam, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Setelah pemuda itu keluar dan menutup pintu, Chen Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Fenghua, apakah kamu baru saja mengenal orang itu? Saya juga terkejut. Saya mungkin tidak mengenalnya,
tetapi saya tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba saya mendapat firasat buruk. Kiao Fenghua sedikit mengernyit, meletakkan jari-jarinya yang ramping di samping bibirnya, ekspresinya penuh dengan keraguan. Tetapi pemuda itu, bernama Si Hao Jun, tampak terkejut setelah keluar dari kotak, dan berkata dengan terkejut, "Nona Kiao Fenghua dari keluarga Kiao, dia ada di sini. Saya harus memberitahu Tuan Muda Zuo berita ini sesegera mungkin." Memikirkan hal ini, Si Hao Jun berjalan dengan penuh semangat ke kotak di sebelahnya, membuka pintu dan masuk. Di dalam kotak tersebut duduk 5 orang anak muda. Laki-laki yang berada di tengah kursi itu tampan, bertepi lancip dan bermata dalam. Dilihat dari penampilannya saja sudah pasti dia adalah pria yang sangat mempesona di mata wanita. Tuan Muda Zuo, ketika Anda kembali dari belajar di Inggris kali ini, Anda pasti berencana untuk membuat prestasi besar di negara ini. Tuan Muda Zuo makan daging, dan kami yang hanya mengikuti Tuan Muda Zuo dan minum sup merasa puas. Keluarga Zuo adalah keluarga terkenal di ibu kota provinsi, dan mereka juga bertunangan dengan Nona Kiao Fenghua dari keluarga Kiao. Setelah pernikahan antara Tuan Muda Zuo dan Nona Kiao, dengan kerjasama dari keluarga Kiao, mereka pasti akan bertunangan. Mampu mempengaruhi situasi di ibu kota provinsi. Semua orang di sini, juga apakah Anda takut Tuan Muda Zuo akan memperlakukan Anda dengan buruk? Orang yang berbicara jelas adalah He Chao dari kota Mingji. Ketika dia berada di kota Mingji, Chen Feiyu berkata bahwa He Chao tidak akan punya apa-apa, dan Chen Feiyu melakukannya. He Chao menderita impotensi manusia dan tidak dapat menemukan seorang wanita dalam hidupnya. Ayahnya, yang merupakan kepala perusahaan milik negara, juga ditangkap atas tuduhan korupsi dan penyuapan, dan semua harta benda keluarga disita. Saat itu, He Chao benar-benar tidak punya apa-apa. Namun, He Chao juga memiliki sepupu yang menikah dengan keluarga kaya di ibu kota provinsi beberapa tahun yang lalu. Ketika dia putus asa, dia datang mencari perlindungan dengan sepupunya. Selain itu, dia memang memiliki keterampilan. Tidak perlu rindu dia menjadi orang kaya di ibu kota provinsi. Lingkaran generasi kedua sangat makmur, jadi dia sekarang bisa duduk di kotak ini dan menyanjung Zuo Zeng, putra tertua dari keluarga Zuo. Setelah He Chao selesai berbicara, semua orang tertawa. Zuo Zeng, putra tertua dari keluarga Zuo yang duduk di tengah, juga tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar meremehkan saya ketika mengatakan itu. Ada banyak keluarga kaya di ibu kota provinsi. Keluarga Qin, keluarga Kiao, keluarga Zhao, keluarga Lu dan lainnya juga merupakan keluarga kaya kelas 1, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan keluarga Zuo kita. Terlebih lagi di ibu kota provinsi juga terdapat keluarga penyendiri yaitu keluarga Fang yang statusnya genap. Lebih transenden. Namun beberapa waktu lalu, saya mendengar bahwa keluarga Zhao telah menyinggung dewa dan dibantai oleh orang misterius dalam semalam. Polisi hanya membuka kasus simbolis untuk diselidiki, tetapi tidak terjadi apa-apa. Keluarga Zhao yang miskin juga merupakan keluarga kaya raya. Saya melihatnya membangun gedung tinggi dan melihat gedungnya runtuh. Sekarang saya memikirkannya, saya merasa terkejut. Apa? Keluarga Zhao dibantai. Semua orang terkejut. Bab 497, dia meninggal, dan meninggal dengan menyedihkan. Zuo Zeng mengangguk dan berkata dengan penuh arti, "Ya, berita ini sangat rahasia." Bahkan di seluruh ibu kota provinsi, hanya beberapa keluarga kaya raya yang mengetahuinya. Sudah kubilang hari ini, anggap saja itu sebagai cerita dan jangan pergi kemanapun berbicara di luar, apakah kamu mengerti? Di akhir pidatonya, nada suara Zuo Zeng menjadi tegas. Semua orang mengangguk. Tentu saja mereka tidak akan memberitahu siapapun tentang berita mengejutkan tersebut, jika tidak, mereka mungkin mendapat masalah. Si Hao Jun akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat menyela, "Tuan Zuo, coba tebak siapa yang baru saja saya lihat." "Saya melihat Nona Kiao Fenghua dari keluarga Kiao, sedang minum bersama teman-temannya di kotak sebelah." Semua orang kembali terkejut, bedanya tadi mereka kaget dan ketakutan, tapi sekarang mereka semua memandang Zuo Zeng dengan ekspresi ambigu. Zuo Zeng berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama tidak bertemu tunangan saya. Saya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah saya kembali ke Tiongkok, saya bertemu dengannya di sini. Tunggu saja, saya akan membawanya kemari dan membiarkanmu menjaganya." Dia bersulang. Dengan mengatakan itu, Zuo Zeng membuka pintu dan berjalan keluar sendirian.
Dengan senyum puas di bibirnya, dia langsung pergi ke kamar sebelah tanpa mengetuk. Dia membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat orang-orang di dalam kotak, kilatan kejutan muncul di matanya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Feng Hua, kamu memang ada di sini. Bahkan Nona Qin dan Nona Qin juga ada di sini. Ini hal yang langka." Dengan mengatakan itu, Zhuo Zeng memegang piala dan berjalan menuju Qiao Feng Hua, sedangkan Chen Feiyu, dia secara otomatis mengabaikannya. Lagi pula, orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya adalah orang asing atau bukan dari kelas atas. Tidak peduli orang seperti apa dia tidak layak untuk diperhatikan oleh putra tertua keluarga Zhuo. Ternyata itu tuan muda Zhuo dari keluarga Zhuo. Kebetulan sekali. Qin Yuxin berdiri dan berkata, tapi dia sedikit mengernyit. Jelas bahwa dia tidak terlalu menyambut Zhuo Zeng. Chen Feiyu terkejut, dia dapat melihat dengan jelas bahwa sejak orang ini masuk, wajah Qiao Feng Hua jelas menjadi pucat dan matanya penuh kepanikan. "Siapa kamu?" Hampir tanpa disadari, Chen Feiyu berdiri di depan Qiao Feng Hua. Zhuo Zeng sedikit mengernyit, lalu tersenyum santai dan berkata dengan bangga, "Nama saya Zhuo Zeng, saya tuan muda tertua dari keluarga Zhuo, dan saya juga tunangan Qiao Feng Hua." "Tunangan Qiao Feng Hua?" Chen Feiyu tidak terkejut sama sekali, jadi dia menoleh dan menatap Qiao Feng Hua. Qiao Feng Hua tampak bingung, hampir tanpa sadar, dan dengan cepat menjelaskan, "Tidak. Bukan itu masalahnya. Ayahku menyuruhku bertunangan dengannya tanpa persetujuanku. Aku sama sekali tidak menyukainya." Chen Feiyu tiba-tiba menyadari. Zhuo Zeng segera mengerutkan kening, menyela, dan berkata, "Orang tuaku memerintahkan Mak Comblang, Feng Hua, kamu tahu, di masyarakat kelas atas, kamu tidak pernah bisa membuat keputusan sendiri tentang pernikahan. Aku tidak peduli apakah kamu menyukainya sekarang atau tidak. Singkatnya, kamu adalah tunanganku sekarang, kamu harus menyadari fakta ini." Wajah Qiao Feng Hua tiba-tiba menjadi pucat dan dia menatap Chen Feiyu untuk meminta bantuan. Qin Yuxin menghela nafas belum lama ini, jika Chen Feiyu tidak turun dari langit dan menyelamatkannya dari neraka pernikahan keluarga, dia mungkin masih menangis sekarang. Oleh karena itu, dia merasakan hal yang sama dan berharap Chen Feiyu dapat menyelamatkan Qiao Feng Hua sama seperti dia menyelamatkannya. Tampaknya menyadari bahwa Qiao Feng Hua dan Qin Yuxin sedang melihat ke arah Chen Feiyu, Zhuo Zeng memandang Chen Feiyu dari atas ke bawah dan berkata dengan nada tidak ramah, "Siapa kamu?" "Kota Mingji, Chen Feiyu," kata Chen Feiyu dengan tenang. Zhuo Zeng mencibir, tidak menyembunyikan rasa jijiknya, dan berkata dengan arogan, "Jadi kamu berasal dari tempat kecil seperti kota Mingji. Saya kenal Li Tongwei dari keluarga Li di kota Mingji. Setahun yang lalu, saya berada di jamuan makan. Kami minum dengan bebas bersama dia. Ketika dia melihat saya, dia harus memanggil saya Tuan Zhuo dengan hormat. Demi dia, jika Anda bijaksana, mohon segera menyingkir. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda dapat meninggalkan provinsi dengan aman." Kota. Kata-katanya sudah merupakan ancaman nyata, namun dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri dan tidak mengetahui bahwa Li Tongwei telah meninggal dan dibunuh oleh Chen Feiyu. Kakak beradik Qin segera memelototi Zhuo Zeng, terutama Qin Yuxin, dengan kilatan cahaya samar di mata mereka. Chen Feiyu mengangkat bibirnya dengan senyuman menghina dan berkata, "Li Tongwei. Dia sudah mati, dan dia meninggal dengan mengenaskan." Bab 498, kamu bisa keluar setelah itu. "Apa, Li Tongwei sudah mati, bagaimana dia bisa mati?" Zhuo Zeng berkata dengan heran. "Kamu tidak perlu tahu bagaimana dia meninggal," kata Chen Feiyu sambil tersenyum lucu, "kamu hanya perlu tahu satu hal." "Apa yang terjadi?" Zhuo Zeng mengerutkan kening. "Saya tidak peduli jika Anda adalah tunangan Feng Hua sebelumnya, tetapi mulai hari ini, mulai sekarang, Qiao Feng Hua tidak ada hubungannya dengan Anda, Zhuo Zeng. Saya harap Anda juga dapat mengenali kenyataan ini dengan jelas." Chen Feiyu meletakkan miliknya tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, seolah-olah itu tentang menceritakan hal yang sepele. Zhuo Zeng sangat marah dan berkata, "Lalu tahukah kamu bahwa pertunangan antara Qiao Feng Hua dan aku secara pribadi dijanjikan oleh ayahnya, Qiao Jingyi? Kamu pikir kamu ini siapa dan beraninya kamu ikut campur dalam urusanku? Nasibnya hanya ada di tangannya sendiri. Keluarga Qiao tidak bisa ikut campur, dan kamu tidak akan ikut campur. Alasannya sangat sederhana, karena dia adalah temanku, Chen Feiyu.
Chen Feiyu tampak tegas dan sombong. Qiao Fenghua terkejut pada awalnya, kemudian bersyukur, dan akhirnya, hatinya dipenuhi dengan emosi dan rasa manis. Dua garis air mata kristal mengalir di sudut matanya, tetapi senyuman bahagia muncul di sudut mulutnya. Keindahannya menakjubkan. Qiao Fenghua sangat tersentuh, sangat tersentuh. Ketika dia sangat panik dan tidak berdaya, Chen Feiyu berdiri di depannya dan memblokir segalanya untuknya. Qiao Fenghua merasakan perasaan aneh di hatinya, dia belum pernah jatuh cinta dengan siapapun sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia rasakan saat ini pastilah cinta. Dia melihat punggung Chen Feiyu, yang agak kurus tetapi bisa melindunginya dari angin dan hujan, dan matanya selembut air. Di seberang Chen Feiyu, Zhuo Zeng sangat marah pada awalnya. Tiba-tiba, dia mencibir, ekspresinya penuh penghinaan, dan mengerutkan bibirnya dan berkata, Chen Feiyu, ini adalah ibu kota provinsi, bukan kota Mingji. Ada harimau yang berjongkok, tersembunyi naga di ibu kota provinsi. Hal terpenting di sini adalah sadar diri, karena ada banyak orang yang tidak mampu Anda sakiti, dan Anda sama sekali tidak mampu menanggung akibat menyinggung orang-orang ini. Dan saya, putra tertua Zhuo keluarga, adalah orang yang tidak boleh kamu sakiti. Orang-orang. Zhuo Zeng berhenti sejenak ketika mengatakan ini, tetapi ekspresinya menjadi semakin arogan dan momentumnya menjadi lebih mendominasi, dan dia berkata, keluarga Zhuo saya telah bekerja keras di ibu kota provinsi selama beberapa dekade dan telah menjadi salah satu dari keluarga terkaya di ibu kota provinsi. Dalam dunia bisnis, keluarga Zhuo kami terlibat dalam banyak bidang utama seperti real estate, perawatan medis, dan pendidikan. Dalam dunia politik, paman saya adalah wakil gubernur provinsi Truonglin, dan dia juga memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan komunitas militer. Bagi saya telah menerima pendidikan elit sejak saya masih kecil. Ketika saya berusia 18 tahun, saya bergabung dengan bisnis keluarga sebagai wakil manajer. Ketika saya pergi ke Inggris untuk belajar 3 tahun lalu, saya juga menjadi direktur perusahaan kamar dagang Tiongkok. Meskipun saya baru saja kembali ke Tiongkok, tidak lama lagi saya akan mengambil alih bisnis keluarga, resmi memasuki dunia bisnis, dan menjadi bintang baru di kawasan bisnis ibu kota provinsi. Dan kamu, Chen Feiyu, tidak ada bandingannya denganku. Selama aku mau dan menggunakan sedikit tenaga, aku bisa menghancurkanmu semudah aku menghancurkan semut. Zhuo Zeng tampak sombong, mengangkat dagunya dengan arogan, dan mengabaikan Chen Feiyu sama sekali. Tentu saja, Zhuo Zeng juga punya modal yang bisa dibanggakan. Qin Yuxin dan Qin Siki terkejut, mereka tidak menyangka Zhuo Zeng sebaik itu. Ekspresi Chen Feiyu tenang, dan tidak ada sedikit pun gerakan di matanya. Bagaimana, Chen Feiyu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera menyingkir. Aku akan membawa Feng Hua ke kotaku untuk minum. Jika kamu tidak tahu apa yang terjadi, kamu menang tidak mampu menanggung akibatnya. Zhuo Zeng mencibir dengan bangga. Jalan. Keluarga Zhuo sangat berkuasa di bidang militer, politik dan bisnis, dia percaya bahwa selama Chen Feiyu memiliki IQ normal, dia pasti akan tersingkir. Memikirkan hal ini, sudut mulut Zhuo Zeng muncul dengan senyuman bangga, seolah dia melihat Chen Feiyu ketakutan hingga terdiam, menunjukkan rasa takut dan penyesalan. Namun, Zhuo Zeng kecewa. Chen Feiyu mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Apa? Zhuo Zeng tertegun, tidak mampu bereaksi. Kamu bisa keluar sekarang setelah selesai, kata Chen Feiyu dengan tenang. Bab 499, panggil dia dengan tamparan. Qiao Fenghua dan saudara perempuan Qin tiba-tiba tertawa. Zhuo Zeng sangat marah. Meski menganggap dirinya elit sosial, bukan berarti ia tidak mengambil tindakan. Apalagi saat ia dibenci oleh orang udik dari luar kota, dan di hadapan tunangannya, Zhuo Zeng menjadi genap. Lebih tidak bisa ditoleransi. Sial, jika aku tidak menunjukkan warna padamu, kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap di ibu kota provinsi. Zhuo Zeng mengumpat dengan keras, tiba-tiba mengambil 2 langkah cepat ke depan, menendang pelipis Chen Feiyu dengan tendangan samping. Dia menerima pendidikan elit yang ketat sejak kecil. Dia tidak hanya belajar taekwondo dan judo, tetapi dia juga belajar anggar di Inggris. Dia bisa melawan 7 atau 8 orang sendirian tanpa masalah. Tendangannya sangat cepat dan bertenaga. Qiao Fenghua dan saudara perempuan Qin bingung karena kekhawatiran mereka.
Mereka lupa bahwa Chen Feiyu adalah seorang ahli seni bela diri dan berseru kaget. Jika aku memukulmu dengan tendangan ini, setidaknya Chen Feiyu akan mengalami gegar otak. Jika kamu ingin menyalahkanku, itu salahmu karena buta dan menyinggung perasaanku, Tuan Muda Zuo. Zuo Zeng diam-diam mencibir di dalam hatinya. Saat dia hendak menendang Chen Feiyu, bibir Zuo Zeng membentuk senyuman bangga. Tiba-tiba, mata Chen Feiyu menyipit, ekspresi jijik melintas di wajahnya, dia tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan tamparan di wajahnya, menyerang lebih dulu, dan berteriak dengan keras. Tiba-tiba, terdengar suara jepret yang tajam, dan Zuo Zeng terlempar ke udara dan terjatuh dengan keras ke tanah, pipinya yang tampan memerah dan bengkak dan ada bekas mata merah di sudut mulutnya. Kamu berani memukulku? Zuo Zeng tertegun. Ini adalah pertama kalinya sejak dia masih kecil dia dipukuli di wilayahnya sendiri. Kemudian, dia menjadi marah dan bergegas menuju Chen Feiyu dengan histeris. Chen Feiyu mencibir, tanpa sopan santun, menendang perut Zuo Zeng, dan menendangnya keluar dengan keras. Setelah Zuo Zeng jatuh ke tanah, dia merasa perut bagian bawahnya seperti terpelintir, dia berkeringat dingin karena rasa sakit, dan matanya ketika dia melihat ke arah Chen Feiyu penuh dengan kebencian. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menelepon seseorang. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda dapat menggunakannya. Saya akan menunggu di kotak ini. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Chen Feiyu tersenyum menghina dan tiba-tiba melangkah maju ke menyeretnya sampai mati, seperti seekor anjing, dia menarik kerah belakang Zuo Zeng dan melemparkannya langsung keluar pintu. Setelah menutup pintu, Chen Feiyu berbalik, bertepuk tangan, dan mengerutkan bibir dan berkata, benar-benar berisik. Saudara perempuan Qin saling memandang dan tersenyum. Mereka menyukai cara arogan Chen Feiyu dalam membiarkan alam mengambil jalannya. Qiao Fenghua mengenal Zuo Zeng dengan sangat baik dan tahu bahwa Zuo Zeng pasti adalah penjahat yang akan membalas dendam. Dia berkata dengan cemas, Feiyu, keluarga Zuo memiliki kekuatan besar di ibu kota provinsi, dan Zuo Zeng adalah penjahat yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Jika Anda mengalahkannya di depan umum sekarang, dia pasti akan menggunakan segala macam cara untuk membalas Anda, jadi Anda harus berhati-hati. Meskipun Qiao Fenghua tidak senang dengan Zuo Zeng, dia harus mengakui bahwa Zuo Zeng memang sangat baik, dia tidak setingkat dengan generasi kedua kaya yang hanya tahu cara mengemudikan mobil dan menjemput anak perempuan. Dapat dikatakan bahwa Zuo Zeng, yang telah menerima pendidikan elit sejak kecil, sangat disiplin, dan tidak bermoral dalam melakukan sesuatu, adalah elit generasi kedua yang sangat kaya. Jika tidak, Qiao Jingyi dari keluarga Qiao tidak akan mengabaikan perasaan Qiao Fenghua dan bersikeras untuk menikahkan Qiao Fenghua dengan Zuo Zeng. Meskipun Zuo Zeng sangat bagus, dia jauh dari kualifikasi di depan Feiyu. Keluarga Zuo dan keluarga Zhao berimbang. Mereka hanya sedikit lebih baik dari keluarga Zhao, dan Feiyu tidak hanya menghadapi semua kemarahan keluarga Zhao, dan membunuh Zhao Ximing dan putranya dengan pedang, bagaimana mungkin Zuo Zeng bisa mengancam Feiyu? Qin Yuxin segera membela Chen Feiyu, di matanya, Chen Feiyu akan selalu menjadi yang terbaik. Bab 500, siapa pemilik ibu kota provinsi? Benar, jika Zuo Zeng berani datang untuk membalas dendam, aku bisa memberinya pelajaran tanpa kakak iparku. Qin Shiki mengangkat tinjunya. Dia juga ahli seni bela diri. Meskipun budidayanya tidak sebanding dengan Chen Feiyu, dia bisa mengalahkan Zuo Zeng. Sama sekali tidak mungkin. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan tertawa, jangan khawatir, balas dendam Zuo Zeng belum terlihat di mataku. Sebenarnya, aku masih berharap dia akan menjadi laki-laki dan datang ke sini untuk membalas dendam padaku. Untuk orang seperti dia, satu-satunya cara adalah dengan membawanya. Hanya setelah dia benar-benar ditundukkan barulah dia patuh. Berbicara tentang ini, cahaya tajam melintas di mata Chen Feiyu. Baru kemudian Qiao Fenghua menyadari bahwa dia terlalu memikirkannya. Chen Feiyu adalah seorang ahli seni bela diri sejati dan memiliki hubungan dekat dengan militer di belakangnya. Tidak perlu khawatir tentang Zuo Zeng. Qiao Fenghua merasa lega dan percaya diri pada Chen Feiyu. Namun setelah Zuo Zeng berjalan kembali ke kotaknya dengan marah, He Chao dan yang lainnya terkejut saat melihat penampilan malu Zuo Zeng. Tuan Muda Zuo, apa yang terjadi? Siapa yang begitu bodoh sehingga berani menyerangmu? He Chao bertanya dengan heran.
Meski sudah lama tidak berada di ibu kota provinsi, ia tahu betul bahwa keluarga Zhuo jelas merupakan bangsawan terkaya di ibu kota provinsi, bahkan bisa dikatakan keluarga Zhuo bisa menggapai langit di ibu kota provinsi. Namun, sebagai putra tertua keluarga Zhuo, Zhuo Zeng dipukuli di restoran Fei Feng, dan He Chao sangat terkejut. Zhuo Zeng memikirkan Chen Feiyu, matanya sepertinya bisa memuntahkan api. Dia mengambil piala dan melemparkannya ke tanah. Anggurnya bercampur dengan pecahan kaca dan pecah di tanah. Dia berkata dengan marah, "Sialan, orang asing sebenarnya mengatakan bahwa Anda meminta saya untuk membatalkan pertunangan saya dengan keluarga Kiao, tetapi dia berani menyerang saya. Sial, sejak saya masih kecil, kapan saya pernah menderita kerugian seperti itu?" Semua orang tiba-tiba terkejut, dan kemudian semua orang diliputi amarah, berteriak bahwa mereka akan membalaskan dendam Zhuo Zeng dan memukuli orang luar itu dengan kejam. He Chao mencibir dalam hatinya, orang asing berani melawan tuan muda keluarga Zhuo di ibu kota provinsi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mati. Dia sangat bodoh. Cao Anlu, ikut aku dan carikan tempat untukku. Sial, aku harus memberitahu dia siapa pemilik ibu kota provinsi, kata Zhuo Zeng dengan marah. Seorang pemuda jangkung segera berdiri dan berkata dengan marah, "Jangan khawatir, Tuan Zhuo, tidak peduli siapa orang luarnya, saya akan mengalahkannya. Saya akan memberinya pelajaran dan melampiaskan amarahnya pada Tuan Zhuo." Namanya Cao Anlu, dia adalah kapten tim nasional Sanda, dan pernah menjuarai kejuaraan kelas ringan nasional Sanda. Di kalangan kecilnya dia dikenal dengan pertarungannya yang sengit. Dengan Cao Anlu di sini, dia pasti akan mengalahkan orang luar itu sampai dia bahkan tidak mengenali ibunya. Sekelompok orang ini dipenuhi dengan kemarahan dan berjalan menuju kotak Chen Feiyu satu demi satu, dengan He Chao mengikuti di belakang, semua berencana untuk memberi pelajaran pada Chen Feiyu. Zhuo Zeng berencana untuk memamerkan kekuatannya terlebih dahulu. Ketika dia keluar dari kotak, dia mengedipkan mata pada Cao Anlu, yang langsung menendang pintu. Tiba-tiba terdengar suara, bang. Dan seluruh pintu kotak ditendang hingga terbuka, bahkan ada retakan pada pintunya. Terlihat kekuatan tendangan Cao Anlu yang begitu luar biasa. Di kamar pribadi, Chen Feiyu membelakangi pintu, dan ketiga gadis, Qiao Fenghua, hendak minum. Mereka tiba-tiba terkejut dan hampir menumpahkan anggur merah ke gelas mereka. Chen Feiyu sedikit mengernyit, cahaya tajam melintas di matanya. He Chao melihat Chen Feiyu pada pandangan pertama, tapi dia hanya bisa melihat punggungnya. Dia mengerutkan kening, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia selalu merasa bahwa punggung Chen Feiyu familiar, tetapi untuk sementara, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak He Chao dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Ekspresinya sedikit berubah, hampir tanpa sadar. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin dia. Aku tidak tahu betapa bahagianya dia ada di kota Mingji sekarang, bagaimana mungkin bisa datang ke ibu kota provinsi.